Selamat pagi untuk ibu bapak dan adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya dengan Kasania. Saya yang akan menemani acara sharing kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik sekali, yaitu rahasia lolos IUP dan kuliah kelas internasional di Indonesia. Gitu. Banyak siswa dan orang tua yang sudah sering mendengar jalur reguler seperti SNBP, SNBT, atau jalur mandiri. Tapi ternyata ada juga jalur IUP atau kelas internasional yang bisa menjadi pilihan strategis untuk masuk ke universitas terbaik di Indonesia. Melalui sesi hari ini, kita akan membahas apa itu IUP, apa bedanya dengan kuliah reguler, bagaimana proses mencari informasi, persiapan tes, dokumen yang dibutuhkan, sampai dengan gambaran perkuliahan setelah diterima. Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa informasi seperti nanti untuk Ibu dan Bapak dan adik-adik boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti jika waktunya memungkinkan akan kita bantu pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh narasumber kita. Seperti itu ya, Ibu Bapak dan adik-adik semuanya. Oke, baik kita langsung saja perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita ada Anindya Kanalita Maheswari Tanjung, alumni sinotif dari Presiden School. Oke, yang berhasil diterima di Universitas Gajah Mada jurusan kedokteran melalui jalur IUP. Oke, kita sapa dulu. Hai Kana. Halo Kak, Hai, pagi Kana. Gimana kabarnya kan? baik Kak, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak ya sudah hadir dalam sesi sharing kita hari ini. Oke, lanjut. Untuk narasumber kedua kita ada Colin Pearson ya. Colin Pearson ini adalah alumni sinotif juga dari SMAK Calvin yang berhasil diterima di Universitas Pajajaran dengan jurusan Hubungan Internasional melalui jalur IUP seperti itu. Hai Pearson. Halo, halo. Halo, Hai. Hai, oke, pagi Pearson. Apa kabar Sampurasun. Pearson? Baik kabarnya. Baik, oke, Sampurasun ya. Udah jadi warga Bandung berarti, Pearson. Iya dong. Ya, oke. Senang sekali hari ini kita bisa mendengar pengalaman langsung nih dari Kana dan Pearson tentang perjalanan kalian yang lolos masuk ke kelas internasional di Universitas Negeri Indonesia ya. Oke, oke, baru mungkin kita bisa langsung mulai kali ya. Oke, untuk ke inti acara kita pada pagi hari ini, apakah sudah ready untuk Kana dan Pearson? Siap dong. Siap dong Siap. Kak. Oke, thank you guys. Sebelum masuk ke proses pendaftaran dan tes, pasti kan ada nih alasan kenapa akhirnya memilih jalur IUP gitu kan, bukan jalur reguler ataupun jalur masuk lainnya. Mungkin kita mulai dari Kana dulu kali ya. Oke, oke Kana kenapa kamu memilih jalur IUP sih untuk masuk ke kedokteran UGM? Dan apakah dari awal kamu ini udah kayak yaudah aku langsung aja nih merencanakan gitu dengan jalur IUP atau baru-baru pas di akhir-akhir aja gitu kan? Kalau dari aku ya, IUP itu salah satu jalur yang bisa dibilang pertama kali aku baru denger juga. Bener-bener jalur yang berbeda dari SMBT, SMBP, Mandiri, maupun tes-tes lainnya. Karena IUP itu salah satu peluang change terbesar untuk kita bisa menjalin relasi dengan orang-orang luar. Terutama kita exchange student, terus kita bisa study abroad juga, dan banyak banget hal-hal yang bisa ditemukan di jalur IUP. Jadi IUP itu salah satu jalur yang bisa dibilang berbeda dari yang lain, dan itulah kenapa aku pilih itu. Gitu. Oh, oke, I see. Berarti emang dari awal nih karena tuh udah nargetin kalau mau masuk ke IUP itu atau gimana? Dari Aku kelas memang, 10 kah? ya, aku dari SD malahan tahu Oh, jalur oke. tersebut. Dan dari tahu jalur tersebut, terus aku mulai ngulik dari SMP sampai ke SMA. Aku belajar cara masuknya, bagaimana tesnya, dan alhamdulillah aku dapat apa yang aku inginkan sekarang gitu. Wow, keren banget Kana. Oke, oke. Thank you Kana berarti untuk sharingnya. Lanjut mungkin kakak mau tanya ke Pearson dulu kali ya. Oke, kalau untuk Pearson kenapa kamu memilih jalur IUP untuk masuk ke hubungan internasional Unpad dan apa yang membuat jalur ini tuh kamu ngerasa kayak cocok banget nih gitu buat kamu?
Oke, ini mungkin saya agak berbalik arah dari yang tadi kan saya bilang. Sebenarnya kalau saya itu baru mau masuk HI, itu sebenarnya itu di tahun terakhir. Dan itu karena lomba. Waktu itu saya kan banyak ikut lomba kan. Mulai dari bisnis, ke pidato, debat, segala. Dan yang sangat, apa, sangat berkesan bagi saya waktu itu nama itu MUN. Nah, oleh karena itu, saya waktu itu eh, tertarik kan. Apa saya coba juga IUP HI Unpad. Lumayan kan itu. Sudah saya coba gitu. Itu alasan kenapa saya pilih IUP HI Unpad waktu itu. Sama selain itu juga karena dalam bahasa Inggris. Kalau IUP itu namanya International Undergraduate Program kan. Kalau IUP itu kita bertemu dalam bahasa Inggris, belajarnya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi bagi saya sendiri lebih mudah karena langsung bisa ditarik ulur ke gimana saya mempraktekannya saat antara saya berdelegasi di MUN atau saya menjadi juri di MUN gitu. Ya, terus alasan terakhir juga karena untuk membuka wawasan sih kalau student exchange ya gitu. Karena kita itu kalau dari Unpad itu ada berbagai mitra dari berbagai negara gitu. Oke, I see. Oke, thank you juga Pirsan untuk sharingnya. Berarti Pirsan baru menentuin nih untuk ikut jalur IUP ini di kelas 11 atau 12 berarti Pirs. Eh, khususnya 12 semester 2. Oh, oke. Setelah kamu ikut lomba-lomba MUN itu berarti ya. Iya, iya. Jadi itu sangat determining sih ya. Karena waktu itu saya itu pecah telurnya sih tuh di pidato segala macam I gitu. see. Oke, oke, oke. Thank you, Person. Kita balik lagi mungkin ke Kana nih. Karena kadang oh, dari Kana sendiri nih, pertimbangan terbesar Kana waktu itu nih, apakah karena jurusannya, peluangnya, sistem kuliahnya, atau karena ingin punya exposure internasional aja gitu kan, memilih jalur ini? Dari aku, kalau untuk jurusan enggak ya. Cuman yaitu exposure internasional Oh, pasti. oke. Itu tuh terbesar banget. Terus peluangnya juga sistem kuliahnya. Kalau untuk dari aku sistem kuliah itu di IUP semua berbeda. Berbeda dari yang reguler. Kita ada beberapa materi atau pembelajaran yang tidak ada di reguler tapi ada seluruhnya di IUP. Nah, itu ditemukan semuanya di IUP. Kalau untuk peluang, peluangnya itu besar di IUP. Dari peluang kita mau exchange student, kita mau berkolaborasi sama yang lain, atau relasi, itu banyak banget peluangnya. Dan bisa di jurusan manapun didapatkan. Begitu. Nggak hanya di kedokteran aja berarti gitu ya kan Ya, ya. nggak hanya Di di jurusan kedokteran lain aja pun gitu. banyak gitu peluangnya. Oke. Mm-mm. Oke, thank you Kana. Berarti jadi dari pengalaman kalian nih pemilihan jalur IUP ini memang perlu disesuaikan juga ya dengan tujuan kuliah, jurusan dan rencana untuk ke depan ya. Seperti itu. Oke, sekarang mungkin kita ke pertanyaan dasar kali ya, tapi ini cukup penting karena banyak banget nih peserta mungkin sudah pernah dengar jalur IUP, tapi belum benar-benar paham apa sih IUP itu dan apa perbedaannya dengan kuliah pada umumnya seperti itu. Jadi mungkin boleh Kana dulu kali ya, karena kalau menurut Kana nih berdasarkan pengalaman kamu, apa sih IUP itu dan apa perbedaan yang paling terasa antara IUP dengan kelas yang reguler gitu kan? IUP itu adalah International Undergraduate, salah satu jalur yang dimana hampir beberapa orang tuh mungkin nggak tahu. Karena ini salah satu jalur yang hanya sepersekian orang mengetahuinya. Jalur ini tuh dia merupakan jalur kita kalau misalkan mau melakukan relasi internasional to the people in the world gitu ya, di luar sana. Nah, kita lewatnya tuh di jalur IUP. Dan bedanya sama dia reguler, IUP itu punya cara pengajaran tersendiri. Dosen-dosennya dari luar negeri ada, mahasiswanya campuran juga kalau di UGM, terutama di kedokteran. Dan juga sistem pembelajarannya dari kurikulum sampai metodenya itu berbeda dari yang reguler. Makanya kenapa aku pilih IP juga itu karena aku pengen mencoba hal yang baru dari yang reguler itu. Oke, kamu berarti nanti rencananya juga ada ingin melanjutkan kuliah keluar juga gitu kan? Ya, kebetulan aku pengen lanjutin S2 studi kriminologi di Oxford.
Oh, oke. Keren banget, Kana. Oke, kalau gitu berarti kita lanjut. Mungkin kalau dari Kana sendiri, apakah dari sisi bahasa pengantar, terus teman sekelas, kurikulum, atau kesempatan program internasional nih, apa perbedaannya gitu kan? Cuma perbedaan di bahasa dan juga pertemanan aja, Kak. Kebetulan. Karena pertemanan kita campur, ada yang dari Jerman, ada juga yang dari mungkin China, beberapa, karena dari pertukaran pelajar, serta juga bahasa. Bahasa kita full English tiap hari, pasti. Oh, nggak cuman modulnya aja, tapi kayak bahasa pengantarnya pun itu full English berarti ya. Iya, pasti banget itu. Oke, oke, thank you Kana. Sekarang kita boleh ke Pearson kali ya. Oke, kalau dari Pearson nih, dari pengalaman kamu di Universitas Pajajaran ya, bagaimana kamu menjelaskan IUP nih kepada siswa-siswa yang baru pertama kali ngedenger dengan terkait dengan jalur ini gitu, Kak Pearson? Ya, singkatnya dalam bahasa internasional dalam bahasa Inggris. Itu sih. Karena sebenarnya kalau secara praktek ya, di luar student exchange segala macam, kalau di Unpad sebenarnya itu khususnya HI ya mungkin. Kalau tuh IUP FK atau apa, saya pernah dengar dari teman-teman saya di fakultas lain, emang katanya beda sekali. Secara apa lingkaran sosialnya juga beda ya. Cuman kalau di HI itu menariknya itu nggak beda-beda amat. Maksudnya itu kayak ya nggak terlalu terpisah gitu. Itu mungkin juga karena kaderisasi kami segala macam. Cuman ya that's why dari perspektif saya, itu saya nggak terlalu lihat ada pembeda yang sangat striking gitu loh. Tapi mungkin kalau bisa dibilang beda itu adalah pertama kondusif kelasnya sih. Karena kalau misalnya dalam konteks saya itu bisa sampai lebih dari 130 itu HI. Jadi kalau di IP itu kan pertama seperti yang tadi sudah dibilang itu kan nggak terlalu banyak orang tahu ya, dan yang masuk juga nanti juga di dari misalnya itu nilai rapor, terus nilai juga IELTS segala macam. Jadi lebih dikit. Oleh karena lebih dikit, jadi itu kita lebih solid secara komunitas. Terus kita juga lebih gampang untuk menanya dosen gitu. Gitu sih. Sama biasanya itu kalau di HI kami juga ada banyak general lecture. Jadi kan nanti dosen-dosen kami itu sering ngundang misalnya itu orang dari Kemenlu untuk berbicara. Barusan kemarin itu ada Direktur Jenderal Pak Heru misalnya lagi mengajar kami. Terus ya gitu sih. Sering seperti itu. Oke, sering ada pembicara juga berarti ya, Pearson ya, dari. Iya, Wah. dan kadang-kadang bahkan dalam bahasa Inggris gitu. Cuman biasanya itu kalau yang general lecture itu sih, itu emang tergantung dosennya sih, gitu. Oh, oke. Oke, thank you Pearson. Berarti jadi secara sederhana IUP bisa kita pahami juga ya sebagai program kelas internasional yang proses seleksi dan sistem perkuliahannya punya karakter yang berbeda pastinya dari kelas reguler seperti itu. Oke, setelah tahu apa itu IUP, tentu pertanyaan berikutnya adalah apa sih kelebihan dari IUP gitu kan ya? Karena setiap jalur tuh pasti punya tantangan dan keunggulannya masing-masing. Oke, nanti mungkin kita karena tadi Kana terus, mungkin kita boleh ke Pearson dulu kali ya. Oke, kalau dari Pearson nih, kalau dari sisi hubungan internasional, apa sih kelebihan kuliah di program IUP menurut Pearson? Mungkin kan perspektif saya ikut HI karena saya menjadi diplomat. Kan banyak orang itu ikut HI itu masih terbuka peluangnya. Tapi kalau saya emang kan tujuannya jadi diplomat kan. Jadi menurut saya itu sangat membantu karena kalau di diplomat itu kan yang dari saya udah pelajari dan saya sempat tanya-tanyain itu sangat perlu bahasa. Dan di IUP itu pertama ya di luar bahas apa mapel atau mata pelajaran uh, bahasa yang kita akan dapat, itu kan kita disuruh untuk berbicara setiap hari dalam bahasa Inggris. Jadi itu cukup melatih. Dan karena kita mempelajari konsep-konsep ini dalam bahasa Inggris, sehingga itu lebih gampang untuk kami bisa transpose dalam praktek gitu. Dan ini sangat kerasa bagi saya yang sering MUN gitu, dengan konsep-konsep ini sendiri. Itu sih, itu mungkin jawaban saya singkat aja.
Oke, oke, thank you Pearson untuk sharingnya. Kita ke Kana berarti sekarang ya. Kalau dari Kana, apa kelebihan terbesar dari jalur IUP khususnya untuk jurusan kedokteran ya yang kamu ambil? Kelebihan terbesar kalau di IUP itu terutama di UGM dulu. Di UGM mereka punya yang namanya double degree. Kita orang yang mahasiswa yang melewati jalur IUP itu akan mendapatkan yang namanya double degree sama halnya seperti di Unpad. Cuman untuk di jurusan aku kebetulan karena nggak dapat, jadi kita melakukan yang namanya study exchange atau exposure international yang kayak aku jelasin tadi. Dan itu dilakukan pada saat semester 3 dan itu wajib wajib harus dilakukan agar kedepannya nanti di saat ujian itu mungkin bisa digunakan lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Oh. Nah, kelebihannya juga yaitu kita bakal dapetin kurikulum yang memang juga ada dua kurikulumnya. Dari yang karena kalau di kedokteran sekarang itu kan kurikulumnya KKI ya untuk keseluruhan penjurusan. Nah, untuk kita itu tuh kita pakai yang namanya eh, kurikulum medicine dari yang Oxford sama yang Harvard. Tapi itu masih belum juga dipastiin karena kita ada beberapa perubahan kurikulum lainnya di UGM. Jadi di UGM ini justru terutama di jurusan kedokteran banyak peluangnya, banyak kelebihan yang bisa ditemukan di sini. Apalagi kita punya namanya free access untuk ke luar negeri secara gampang karena kita dari student IUP gitu. Oke, ada lagi mungkin dari Kana? Udah kayak itu aja. Nah, itu aja. Oke, tadi kan Kana juga sharing ini ya di semester 3 berarti udah bisa student exchange gitu kan ya. Oke, Iya, Kak. kalau untuk student exchange-nya itu sendiri kayak udah ditentuin belum sih sama kampus kayak nanti kita ke negara mana atau nanti kita bisa milih sendiri sih kan kalau kayak gitu? Karena kebetulan di semester 3 yang tahun angkatanku sekarang, kemungkinan besar study exchange nanti kita bisa milih sendiri atau dipilihin dari kaprodinya gitu. Oh, oke. Berarti ada mungkin untuk tahun kamu ada dua option gitu ya. Nanti bisa milih sendiri atau nanti ada ini juga dari kaprodinya bisa dipilihin juga gitu ya kan? Ya, betul, Kak. Oke, oke, menarik banget nih. Jadi kelebihan Ayub itu bukan hanya soal masuk universitas gitu ya, tapi juga pengalaman belajar, jaringan, exposure, dan kesiapan menghadapi dunia global. Seperti itu. Oke, sekarang kita mungkin bahas bagian yang sering membuat siswa masih bingung nih, yaitu mencari informasi kayak gitu kan ya. Karena kan jalur IUP ini informasi seperti jadwal pendaftaran, biaya, tahapan seleksi, dokumen dan materi tes tuh biasanya harus dicek dengan teliti dan nggak sebanyak yang kelas-kelas reguler gitu kan ya. Nanti mungkin kita ke Kana lagi dulu kali ya. Oke, kalau dari Kana nih dulu kamu tuh mencari informasi tentang IUP UGM tuh dari mana sih kan dan apakah ada website resminya atau ada dari sekolah, konsultan, media sosial atau alumni gitu kan? Nah? Aku kebetulan banyak nemu jalur IUP, terutama di UGM, itu dari Scooters, dari Kobe juga ada, dan juga Gamasena. Oke, ada lagi? Dan kebetulan di salah satunya aku dapetnya di Gamasena yang lebih lengkap. Jadi Gak Gamasena itu salah satu tutoring IUP terbesar dan resmi dari UGM-nya langsung. Di situ kita para camaba yang melewati jalur IUP itu akan diajari beberapa tes dan juga cara masuknya. Dan linknya itu banyak banget ternyata kalau di Gamasena. Jurusan manapun, mau kamu bagaimanapun juga kamu yang punya kesusahan dalam bahasa Inggris, mau dalam kesusahan dalam, aduh aku gimana ya nanti kayak gimana gimana nggak tahu gitu. Gama Sena di situ bisa ngajarin dan mereka itu salah satu kelas bimbel terbaik. Oh, oke. Berarti kemarin kamu ikut Gamasena kan? Nah? Iya, aku ikut Gama Sena. Oke. Berarti kan tadi ada beberapa option lainnya juga gitu ya selain si Gamasena nih. Terus kalau dari Kanda sendiri bagaimana sih kamu bisa memastikan kalau informasi yang kamu dapat itu benar-benar valid gitu dan yang paling update gitu loh, kan? Gimana cara memastikan untuk informasi itu tuh benar gitu kan? Di Gama Sena sendiri mereka punya IG-nya kok, Kak. Nah, IG-nya juga aktif dan WA juga ada. Nanti semisalkan butuh, aku bisa sharing juga apa itu Gamma Sena, apa itu dan bagaimana cara masuk atau apply-nya juga mendaftar. Nanti bisa aku kasih tahu lebih lanjut.
Oke, oke, thank you Kana. Berarti kita lanjut ke Pearson dulu kali ya. Oke, kalau dari Pearson, waktu mencari informasi terkait IUP Unpad, sumber informasi apa yang paling membantu kamu, Pearson? Pertama Instagram. Karena kalau di Instagram itu kami bisa beneran kayak cari gitu testimoni segala macamnya. I'm not gonna mention a single account karena nggak ada satu account yang saya benar-benar kayak telusuri satu account. Cuman ya scrolling di Instagram itu kadang-kadang banyak info. Terus kedua ya tentunya ada website dari Unpad sendiri dari IUP Unpad juga IUP General. Situ beneran bisa lihat kayak kurikulum segala macam biayanya itu sih. Itu kok dari saya mungkin saja Oke. kompetitif dibandingin sama saya, cuman ya waktu itu saya rasa ini udah cukup gitu. Ya waktu saya riset, oh sepertinya peluangnya cukup besar, cukup oke, saya coba gitu. Langsung lanjut aja, gas. Oke, oke kan kalau dari Pearson sendiri kan tadi ini ya Pearson ya baru menentukan untuk masuk IUP ini di kelas 12 gitu ya di akhir-akhir banget nih. Berarti pas kamu udah Yes. ikut MUN itu barulah kamu research di Instagram, websitenya seperti itu Pearson. Iya, iya betul. Karena sebenarnya itu awalnya saya sempat ada keterima sedikit beasiswa ke satu institusi lain. Waktu itu lebih ke institusi lebih kepada bisnis gitu ya, finance gitu. Jadi waktu itu sebenarnya sudah aman sejak kelas 11, bahkan sejak akhir kelas 10 harusnya sudah aman. Cuman kenapa saya tiba-tiba ubah ya? Makanya gitu sih. Jadinya IUB Unpad. Oh, oke sih. Oh, berarti sebelumnya kamu sebenarnya tuh udah keterima beasiswa juga gitu Pearson. Iya, waktu itu bisnis, lebih ke bisnis. Bisnis. Waktu itu fintech, betul. Oh, oke. Terus di akhir-akhir barulah kayak, oh kayaknya aku cocoknya di HI nih, kayak gitu, Person. Iya, setelah mempertimbangkan buah yang saya telah hasilkan, yaitu kayak dari lomba segala macam, saya melihat bahwa wah ini ternyata saya peluangnya lebih banyak di sini. Meskipun ya saya tertarik sama keduanya dan sebenarnya lebih tertarik ke bisnis sedikit. Tapi saya secara peluang kuliah dan peluang juga lebih memungkinkan di sini ya di apa di bagian HI diploma. Oh, Makanya oh. saya terjun gitu ke IP HI 4. Oke, keren banget. Berarti harusnya kemarin berarti pantesan kamu nentuinnya tuh di akhir-akhir ya, karena kamu awalnya udah santai aja, udah keterima beasiswa gitu ya. So, Iya, tiba-tiba di kelas dua saya belas bahkan baru. nggak, saya di kelas 12 bahkan di sampai Desember 2024, saya nggak sangka saya bakal masuk IP HI 4. Saya nggak sangka Oh, sama sekali. Terus tiba-tiba pecah telur saya di Januari 2025 waktu itu. Saya waktu itu menang Imun kan. Terus saya ikut lagi, terus menang lagi di NTU Singapura. Terus abis saya review-review ulang, wah ini kok apa lebih banyak buahnya di sini ya? Kok lebih lebih berbuah saya di apa di sektor ini? Ya sudah, saya langsung pertimbangin, langsung ganti gitu. langsung gas lah ya dari si MUN ini terakhir itu. Ya gas aja lah. Oke, oke, thank you, Firsan. Berarti jadi pesan pentingnya mungkin jangan hanya mengandalkan potongan informasi dari media sosial ya, yang setengah-setengah. Mungkin kita bisa juga cek di website resminya, kayak timeline pendaftaran dan Hmm, detail persyaratannya seperti itu ya. Karena kayaknya kan betul. sekarang di Instagram juga mungkin ada beberapa yang informasinya kurang valid gitu ya, Firsan, yang mungkin kita bisa cross-checknya tuh nggak hanya dari satu akun aja gitu ya. Nanti kita bisa juga research ke beberapa akun seperti itu. Oke, sekarang kita mungkin masuk ke bagian teknis nih yang sangat penting juga, yaitu persiapan menghadapi tes IELTS dan dokumen pendaftaran seperti itu. Untuk jalur IUP biasanya kan siswa perlu menyiapkan diri lebih rapi karena ada seleksi akademik, kemampuan bahasa Inggris dan administrasi yang harus lengkap. Mungkin kita ke karena bagaimana persiapan kamu nih untuk menghadapi tes IUP UGM dan apa yang kamu lakukan dari sisi belajar akademik serta latihan soalnya gitu kan? Oke. Pertama-tama aku pasti ngecek situs website resminya dulu. Aku bikin akun di Admission UGM dan aku pilih prodi yang kebetulan IUP International yang Faculty of Medicine. Lalu setelah itu aku pengisian data diri dari mulai KK, KTP, terus dari hasil lab.
kesehatan, terus bebas nafza dan sebagainya. Nilai rapor juga semester terakhir, kalau untuk yang kelas 12 ya. Dan juga bisa juga yang udah punya ijazah bisa juga atau enggak SKU. SKU juga bisa kebetulan. Dan setelah itu beberapa pendaftaran itu nanti kita dilewatin yang namanya ya itu tes pertama. Di IUP sendiri, kalau di UGM terutama, dia tesnya berbeda dari univ-univ lainnya. UGM punya tes tersendiri. Websitenya juga beda, semua metodenya beda. UGM itu pokoknya dia independen, dia benar-benar tersendiri. Untuk aku waktu itu lewat tes di fase pertama IUP itu yaitu soalnya mengenai tentang GMST dan juga accepti. GMST sendiri dia meliputi 3 soal, verbal, nominal, non-numeral, dan juga dia figural. Nah, dari ketiga tes itu dia memiliki soal tersendiri. Masing-masing soal dia ada sekitar 20 atau 15 gitu. Dan yang kedua di Accepti. Accepti itu dia lebih kayak kalau kamu nggak punya sertifikat IELTS atau TOEFL, kita bisa tes lewat situ, Accepti. Jadi dia nggak pakai IELTS ataupun TOEFL, tapi dia ada yang namanya Accepti kalau di UGM. Jadi kalau misalkan, wah, tapi aku nggak ada IELTS, aku belum punya sertifikatnya, aku belum punya sertifikat TOEFL. Nggak, di UGM kita tidak menggunakan itu. Kita menggunakan yang nama SFT. Itu tes kemampuan bahasa Inggris literatur tersendiri. Oh, Dan aku kebetulan lolos di fase pertama, aku masuk ke fase kedua. Ini mana saat aku masuk ke fase 2 itu, aku melewati yang namanya SGT, MPI, terakhir dia itu interview. Di SGT yaitu kita itu namanya tes judgment gitu, judgment test, yang dimana kita akan diposisikan menjadi orang atau dokter atau sebagai residen, kita disuruh meneliti keadaan atau situasi dan harus dihadapi dengan beberapa pilihan. Pilihannya itu biasanya ada pilihan ganda A sampai E, dan itu harus diurutin dan harus benar-benar teliti gitu. Untuk SJT sendiri dia ada di 100 soal, sedangkan untuk di MPI adalah tes Minnesota Psychology, tes yang dimana kita tes kepribadian diri. Itu memiliki soal di 967, itu standarnya. Dan cukup makan waktu karena itu aku ngisinya hampir 3 jam juga. Dan terakhir yaitu interview. Interview aku ada 2 session, A dan B. A, aku memiliki sesi interview di 15 menit dengan 2 juri, dan B, aku memiliki sesi interview di 20 menit dengan 3 juri juga, atau 2 juri bisa. Di interview pertama aku pakai bahasa Inggris, tapi waktu itu aku juga diajakin berbahasa Jepang juga. Jadi waktu interview aku juga pakai bahasa asing, dan di interview keduanya IUP UGM, aku pakai bahasa Indonesia, begitu. oh, oke. Lalu setelah itu ada lagi kan? Untuk terakhir yaitu untuk saranku di IUP tes kalau mau masuk UGM, sertifikat yang kayak IELTS, kayak TOEFL itu tidak terlalu digunakan, tapi sebisa mungkin kamu udah punya gitu, udah punya pegangan. Karena setelah kamu misalkan keterima kamu di IUP, sertifikat itu bisa kamu gunakan untuk apply ke luar negeri, kamu mau study exchange itu bisa banget. Di sana disediakan. Oke. Oke, thank you Kana. Ada lagi kah dari Kana? Udah kayak itu aja. Udah itu aja. Oke, tadi kan sekilas Kana juga ada sharing ini ya kalau di UGM itu di pas tes awal itu nggak pakai nilai IELTS dan TOEFL seperti itu ya. Karena dia Enggak. ada si accepti. Nah, Ya. untuk yang semisal kita punya nih, itu gimana tuh kan? Kayak bisa nggak sih kita nggak ikut accepti tapi dengan nilai IELTS dan TOEFL yang kita punya aja gitu kan? Karena kebetulan hal seperti itu, accept itu tetap wajib, Kak. Karena Oh, dia dasarnya itu adalah prosedur yang harus dilewati dari tes tersebut. Karena oh, jika tidak akan lolos ke fase 2-nya. iya, Itu. berarti itu adalah tahapan wajibnya gitu ya. Even kita udah Ya, punya nilai IELTS dan TOEFL, itu tetap harus ikut tes si accepting-nya ini kayak gitu kan ya. betul.
Oke, oke, thank you karena cukup lengkap banget informasi dari kamu. Nanti mungkin untuk detailnya juga teman-teman mungkin boleh ya tanya langsung juga ke Kana gitu ya kan ya. Bersedia kan kan? Oke, oke, thank you Kana. Berarti untuk sharing Kana tadi cukup lengkap untuk tes yang masuk IUP UGM gitu ya. Kalau untuk dokumen nih kan, apa aja sih yang kamu perluin waktu itu pas pendaftaran kan? Kebetulan kalau dokumen tuh cukup yang penting aja ya. Kayak tadi aku bilang KTP, KK, terus SKL, dan juga kalau kamu punya ijazah mungkin yang lulusan tahun 2025 itu bisa digunakan. Surat keterangan sehat, terus surat bebas dari Nabza, dan juga ini tidak buta warna, surat tidak buta warna itu diperlukan dan wajib. Dan nilai rapot juga kan nilai rapot itu yang paling diperhatikan kalau di IUPUGM faktanya. Dan setelah itu tinggal nunggu aja tes dan harus sering-sering tanya-tanya juga. Kalau saranku wajib tanya-tanya ke adminnya. Adminnya ramah banget karena kebetulan gitu. Oh, oke. Thank you. Tadi kan ada nilai raport nih kan. Itu nilai raport yang diperluin tuh hanya semester terakhir kah? Atau kayak dari semester awal, dari semester satu gitu kan? Ah? Kebetulan di UGM cuma diperlukan semester terakhir aja, jadi tidak dari awal. Oh, oke. Semester 6 berarti ya? Atau semester Iya, 5-nya? semester 6 Kak, kebetulan. Oh, hanya semester 6 aja Dan seperti itu harus ya. nilai yang tinggi juga. Iya, oke. Oke, berarti yang diperlukan di sana untuk raportnya hanya semester 6 aja dan dengan nilai yang Cukup tinggi. tinggi. Oke. Oke, thank you Kana untuk sharing-sharingnya nih. Berarti kita lanjut ke Pearson dulu kali ya. Oke, kalau dari Pearson bagaimana persiapan kamu menghadapi proses seleksi IUP Unpad dan apakah ada strategi khusus untuk membagi waktu antara persiapan akademik, bahasa Inggris dan dokumen gitu, Pearson? Mungkin saya jawabannya lebih kepada persiapannya ya, dalam tes misalnya itu, tes IELTS khususnya. Karena kalau di Unpad, kami tidak memiliki tes independen, jadi kami itu sangat dependen terhadap IELTS gitu. Oleh karena itu ya harus latihan IELTS banyak. Kalau saya sendiri, saya latihnya waktu itu kira-kira 2 minggu pakai online, pakai website satu yang gratis. Saya ketemu ada beberapa soal. Sekali lagi saya juga ketemu infonya pakai Instagram dan juga pakai Google. Terus ya melatih gitu. Nanti ada latihan soalnya segala macam. Itu sangat efektif. Dan buktinya waktu itu saya coba, itu pertanyaan itu mirip-mirip sekali yang keluar di IELTS gitu. Itu sih kalau persiapan IELTS ya. Tapi kalau dari kami sendiri, dokumennya mirip-mirip sama yang tadi uh, Ana tadi bilang. Cuman paling ya kalau secara rapor, kalau nggak salah waktu itu kita seluruhnya sih. Jadi bukan cuma semester 6 waktu itu. Jadi keseluruhannya. Itu, gitu sih. Oh, oke. Berarti tadi kalau untuk IELTS sendiri, persiapannya berarti Pearson kemarin hanya 2 minggu aja nih, Pearson. Untuk si Iya, IELTS-nya. waktu itu saya kebetulan 2 minggu aja. Jadi waktu itu saya sebenarnya ambil dua. Saya ambil TOEFL dan saya ambil IELTS karena saya penasaran. Eh, Waktu itu TOEFL saya baru ambil kayak semacam mock test saja lah gitu. Cuman akhirnya habis saya pilih antara keduanya, kenapa saya pilih IELTS? Dan saya juga sangat rekomen ini kepada Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik itu untuk pilih IELTS. Kenapa? Karena IELTS itu aplikasinya lebih luas. Hampir bisa mana gitu. Jadi di luar kuliah, misalnya itu Bapak Ibu misalnya mau coba apply anaknya ke univ apalah, misalnya itu untuk student exchange atau apa, itu bisa dengan pakai IELTS gitu. Biasanya IELTS di atas 5,5 tuh di atas 7 itu udah bagus sih IELTS itu. Di atas 7 itu bisa hampir ke berbagai institusi internasional itu udah bare itu udah minimumnya udah tercapai lah gitu. Gitu sih. Oke. Oke, thank you, Pearson. Berarti tadi kalau di Unpad berarti pakai IELTS itu ya, pribadi ya, mandiri ya, Pearson ya, dengan nilai IELTS-nya. Oke. Berarti tadi udah, mungkin untuk dokumennya kurang Hmm. lebihnya sama, hanya perbedaannya di yang raportnya aja tadi ya. Raportnya berarti dari semester awal, dari Ya, semester satu. oh, seingat saya sih gitu ya, seingat saya gitu. Oke. Tapi kan udah setahun jadi agak pas ya, Oke. gitu. Kalau untuk tes akademiknya sendiri di Unpad gimana nih, Pearson?
tes akademik kita nggak ada ya, kecuali dengan rapor. Jadi sebenarnya cukup simple ya gitunya ya. Sama mungkin terakhir kali kalau ini agak ke IELTS sedikit, itu saya rekomennya itu lebih ke praktek sih, gitu. Karena kalau semakin kita praktek, itu semakin kita lebih natural. Karena nanti pada hari H-nya, itu kan kalau misalnya itu mau ke British, apa, ke gedungnya sendiri, itu kan sangat, sangat apa ya, tegang gitu ya, sangat tegang. Jadi kalau sudah tidak dibiasakan, apalagi nanti akan diinterview segala macam, itu nanti pemilihan katanya, temponya segala macam itu bakal lebih sulit gitu. Hmm. Jadi Jadi lebih memang ke harus ini ya. dipraktekin sih. Iya, oke. Iya, Jadi lebih ke praktek prakteknya. ya kalau untuk bahasa Mm, Inggrisnya. Oke, oke. betul. Oke, kayak gitu berarti. Thank you karena sama Pearson untuk sharing pengalamannya. Jadi untuk persiapan IUP tidak hanya belajar materi tes, kayaknya penting banget juga, terutama di bahasa ya, bahasa Inggris seperti itu. Tapi juga kita juga harus mengecek terkait dokumen-dokumen, deadline, dan kemampuan bahasa Inggris pastinya seperti itu. Sama baca buku, harus baca buku. Kenapa harus baca buku? Karena buku itu dengan bahasa intelektual, bukan bahasa apa? Bahasa TikTok TikTok gitu. Jadi karena nanti kalau di IELTS itu bahkan harus analisa, harus bikin essay segala macam dengan waktu yang sangat singkat. Biasanya itu hanya 1 menit, 3 menit lah, 3-5 menit gitu. Jadi emang harus biasakan gitu. Kalau nggak biasa baca buku itu wah sulit itu. Bahasanya pun berbeda ya, bahasa buku dan bahasa sehari-hari kita mungkin gitu ya, Pearson ya. Berbeda. Tahu. Iya betul. Oke, oke, thank you Pearson. Berarti kita juga pasti banyak nih ingin tahu banget nih kayak kayak kalau mengikuti seleksi IUP apa saja sih yang sebenarnya diteskan gitu? Apakah hanya akademik, bahasa Inggris, interview, atau ada tahapan lainnya? Jadi kita mungkin bisa ke Kana kali ya. Karena waktu seleksi IUP UGM nih tadi kan berarti yang diteskan cukup banyak ya, Kana ya. Betul, Kak. Mm-mm. Nah, untuk persiapannya ini apa yang kemarin kamu siapin untuk si tes-tes banyak kemarin itu Kana? Karena kebetulan aku persiapannya yaitu H-5, jadi aku jelaskan sedikit lebih padat nih. Oke, oke. Jujur, aku waktu pertama kali tahu tes IUP itu ternyata berbeda dan di UGM itu punya tes sendiri, aku cukup shock. Shock, panik, dan agak males. Itu dia. Oke. Tapi ternyata di GMST itu tuh tes, contohnya di GMST ya. GMST itu dia nilainya di poin sekitar 90 itu udah harus bisa masuk. Karena kebetulan waktu GMST kemarin aku dapat di nilai alhamdulillah sempurna, full. Wow. Dan yang aku paling patokan kalau kayak matematika itu wajib, wajib banget. Dan kebanyakan dia aljabar sama geometri. Itu yang waktu dipelajarin. Kalau di numerik Oke. ya, di numerik. Mm. Figural itu kayak kita menganalisis dasar gambar dan membandingkan perbedaan dan kesamaannya itu juga harus. Karena itu wajib banget. Dan itu ada waktu itu kalau misalkan kalian pernah coba tes psikotes sendiri, nah itu ada keluar semua. Cuman kalau untuk di figural ini wajib hati-hati, semua tesnya ini tuh kan dia isinya tuh bahasa Inggris semua ya. Figural itu kadang ada yang mengecoh soalnya. Itu pasti. Di numerik, aku bisa dibilang itu cukup gampang. Kalau numerik ya, kalau aku gampang. Dan dasarnya tuh kalau di tes pertama tadi ya, kalau yang literasinya di GMST itu cukup bagus, bagus banget dan sesuai. Kalau kamu yang pinter, yang memang udah ada basis bahasa Inggris, kamu akan ngerti gitu. Makanya kenapa kayak bahasa Inggris tuh penting banget, kamu harus bisa pelajarin karena itu wajib, pokoknya wajib. Dan aku kasih tahu juga disclaimer, beberapa tes di IUP dia punya nilai tertinggi tersendiri yang paling dipatokin sama para juri. JMST itu gak terlalu dilihat kalau dari aku ya. Tapi yang di paling patokan ada MPI, SGT, sama interview. SGT, MPI, interview itu paling diperhatikan. MPI, kamu salah pilih dikit aja, kayak contoh nih. Aku seorang yang kasar gitu. Kalau kamu pilih benar, itu
wah kacau, kamu menghancurkan segalanya begitu. Nah, makanya kenapa waktu pas di MPI itu aku salah satu peserta yang terakhir nge-submit. Karena yang lain kan aku lihat kayak cepet-cepet, kok pada cepet banget ya, cepet banget gitu. Itu wajib hati-hati karena itu ngaruh ke nilai. Dia nggak ada kayak nilai yang, oh ini nilai 100 apa gini. Enggak. Nilai potensinya itu bagaimana. Salah dikit kamu udah nggak bisa. Kalau di SGT, pintar-pintar cari jawaban. Dan aku SGT-nya kebetulan Google Form. Google Form caranya di Google Form. Kalau di MPI mereka punya websitenya sendiri. Di interview itu yang wajib kamu benar-benar harus siap mental. Dan faktanya adalah di saat kamu interview gak boleh buka apapun di saat Zoom ya. Kalau aku kan online waktu pas intake kemarin, intake 2. Jadi bayangin aja kaca kanan kiri di belakang semua itu aku ditaruh biar layar depan tuh nggak kelihatan kalau aku lagi buka sesuatu apa segala macam. Itu fakta yang paling serem kalau dari aku. Karena aku sendiri tuh jadinya gugup gitu. Tapi karena ya aku sabar ya, tenang gitu, kalem lah pokoknya. Aku bisa ngadepin semua itu. Dan nilai Alhamdulillah. tertinggi pokoknya di 3 poin yang tadi aku kasih tahu di soal itu aja begitu. Oke, untuk tes-tesnya ada waktu-waktunya gitu kan? Ada dan itu terbatas. Kebetulan terbatas banget. Di GMST itu kayak di numerik tuh 20 soal. Numerik itu 20 soal. Dikasih waktu 15 menit. Kalau di contoh kayak figural, itu dia di sekitar 15 soal. Dikasih waktunya 20 menit. Jadi kayak kebalik gitu Kak dia. Oh, Gitu. oke. Jadi beberapa tes. Kalau di SGT, dia 100 soal 90 menit. Oke. Gitu. Dan untuk MPI dia di 967 soal. Itu kita bisa 3,5 jam. Oh, tapi Bayangin Kak, diberikan waktunya 3,5 jam kan? ya, ya 3,5 jam. Dan kebetulan karena aku dari tes pertama sampai tes kedua juga dari pagi itu sampai jam 2, 8 jam lebih itu aku tes. Kayak capek banget. Oke. Berarti itu dalam satu hari yang sama atau nanti ada dipisah-pisah gitu kan? Ada dipisah-pisah lagi kok. Pokoknya gini Kak, patokannya kalau misalkan kamu nih ya, anaknya untuk bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau misalkan anaknya lolos di fase 1 IUP, itu syukur ya, berarti anaknya pintar gitu. Dan yang wajib di ini juga ya, wajib diperhatikan yaitu kalau dalam interview contohnya, intonasi itu wajib banget diperhatikan, bahasa dan juga artikulasi. Kalau di MPI terutama ya tes psikolog, itu tolong jangan cepat-cepat, itu bahaya banget karena itu kamu artinya blunder. Untuk di SGT itu kan kamu harus yang dimana kamu memposisikan diri ya sebagaimananya pekerjaan kamu. Itu kamu wajib hati-hati. Karena kamu salah urutan dikit aja, itu kamu bisa lebur. Itu jatuhnya kamu kayak memberikan saran, tapi sarannya tuh nggak sesuai. Kalau di assertive dan GMST, itu diri sendiri lagi, balik kerja sendiri gitu. Oke. Oke, cukup ini ya. Cukup panjang berarti ya untuk Detail, padat. iya. Berarti kamu kemarin persiapannya gimana nih? Karena kamu ada yang di 5 hari itu tuh kamu belajarnya dari mana, Kana? Itu 5 hari itu kayaknya aku nggak akan pernah lagi deh mau ngerasain lagi, sumpah. Karena waktu itu sebenarnya tuh udah dari seminggu yang lalu, hamin seminggu yang lalu tuh pernah aku tuh nanya ke Gama Sena kan, salah satunya, Kak, ini tesnya lumayan rumit gak? Rumit, terutama di MPI. MPI kan 967 soal. Terus di interview di Gamasena tuh kita udah dilatih. Kalau di Gamasena ya, di salah satu tempat Glasgow, itu tuh kita dilatih jadi apa kayak diposisikan menjadi yang interview lah, tesnya segala macam, try out lainnya itu banyak banget. Dan aku harus kayak gitu dari mulai pagi sampai ke malam dan itu daily selang-seling. Jadi Oh, di Hamil 5 tuh aku udah ngerasain yang namanya itu pressure terbesar, belum lagi dari orang tua. Kamu harusnya ini les ini juga. Aku juga sempet yang gara-gara mandat di les notif tuh gara-gara itu. jadwalnya ya kalian ya. Iya, padat Sangat banget. padat banget. Itu Yang dia. gak Mas tuh berarti kamu ikutnya per kapan tuh, Kana? Gak mesin aku kebetulan udah ikut dari tahun 2025 di bulan Desember. Udah lama. Oh.
Oke, berarti kurang lebih 1 semester lah ya. Ya, Eh, aku satu ya semester. Iya, satu satu semester semester ya, Kak, aku satu ikut. semester Iya. untuk persiapan si IUP-nya ini. Ya, dan itu lumayan gong kataku. Oke, tapi kan kalau kedokteran kan biasanya melekat banget nih terkait pelajaran biologi, kimia, kayak gitu kan. Nah, Mm-mm. itu gimana kemarin ada nggak sih tes terkait biologi chemistry-nya gitu? Karena Sayang sekali tidak ada kecuali matematika. oh oke. Berarti kalau IUP ini hanya si math-nya aja yang numeriknya tadi ya. Iya, matematikanya aja. Matematikanya aljabar sama geometri kok Oke, aman berarti aja. biologi sama chemistry kemarin nggak ada tesnya gitu Gak ya. ada itu paling gong banget, Kak. Oke, tapi kan nanti pas mulai kuliahnya bakalan ada kan Akan chemistry, ada biologi. pasti. Dan Mm-mm. itu lebih parah lagi tuh kayaknya. Oke, oke. Thank you, Kana. Mungkin Ya, kita lanjut Kak. dulu kali ya ke Pearson. Oke, kalau dari Pearson nih, berarti kan Pearson di Unpad ya. Kalau seleksi IUP Unpad, apa saja yang waktu itu ditesin? Terus tes akademik tadi berarti nggak ada kan ya? Nggak ada, jadi hanya pakai IELTS pun itu kamu tesnya di luar, bukan dari Unpadnya, gitu kan ya? Yes, betul. Ngambil nilainya dari luar, terus kamu masukin ke Unpad tuh, tinggal sih nilai IELTS-nya aja. Iya, ya itu sebenarnya masuk input data aja sih. Kita nggak ada Hmm. interview, nggak segala macem. Oh, Aja, oke. jadi proses, kelar, gitu. Oke, I see. Kan Berarti, waktu itu ada essay atau enggak? Harusnya ada. Agak oh, ngeblur. oke. Udah lupa ya, sedikit lupa, Pearson. Oke, Udah. kalau IELTS-nya sendiri kemarin kamu skornya ada di angka berapa, Pearson? Kalau saya waktu itu 8. Oh, 8. Oke. Minimal lolos itu di berapa tuh, Pearson? Setahu kamu yang kemarin angkatan kamu. Tahu saya antara 6 atau 5 gitu. Hmm, Oke, 6 atau 5 kamu ada di 8 ya. Ya, Ada di minimalnya sih. atas. Hmm, Oke. Kalau dari nilai itu sangat diperhatiin banget nggak sih, Pearson? Dari nilai raport itu kan kamu input juga tuh ya, si nilai-nilai raport. Itu ya. jadi hal penting juga nggak tuh, Pearson, di sana? Setahu saya ya, karena kan di sana itu kita gak ada tes akademik ya. Jadi itu sangat dependent ke dan khususnya ke IUP, nilai IUP. Karena beberapa teman saya itu yang rapornya mirip, tapi let's say kalau kemampuan literasi bahasa Inggrisnya dan juga berbicara dalam bahasa Inggrisnya bisa dibilang dapat dikembangkan lagi ya, itu akan sulit sih, lebih sulit masuk gitu. Oke. Itu karena kan nanti IUP itu di sini misalnya teman saya ada beberapa dari Kenya, dari Pakistan gitu ya. Jadi emang harus biasa bisa Inggris gitu. Kalau nggak ya mereka nggak ngerti gitu mungkin ngomong apa. Itu kan orang Sopan ya misalnya kita ngomong dalam bahasa apa tapi mereka nggak ngerti. Nanti gimana? Itu kan kayak ada apa awkwardness-nya tersendiri kan gitu. Jadi emang Hmm. biasa secara norma dan secara sistem harus bahasa Inggrisnya ya bagus lumayan. Tapi nggak seru banget juga sih. Mungkin nggak seseru game ya. Kalau game itu tuh sambil tes-tes segala macem kan. Itu wah, ribet itu. Jadi kalau di Unpad ya tinggal masukin aja. Paling tes terberat itu adalah masa IELTS gitu. Oh, oke. Karena itu Eh, sebegitu pentingnya. oke, untuk yang di Unpad ini hanya yang HI aja kah yang dia nggak ada tes akademiknya untuk yang jurusan lain ada juga atau gimana, Pearson? Setahu kamu? Em, Agak beda sih. Karena kan teman-teman saya kalau IUP itu antara fakultas fisip, politik segala macam itu harus mirip kalau fisip. Sama teman saya satu lagi di fakultas kedokteran. Di kedokteran itu sepertinya sistemnya mungkin agak beda tuh karena setahu saya eh, kelasnya aja beda. Kalau di sini saya itu kita kelasnya itu 30 langsung tok gitu. Kalau di FK itu kan FK eh, itu mereka ada semacam apa kelompok kerja mini-mini gitu. Jadi bisa aja satu kelas itu cuma 3-4 bisa 3-4 orang doang kalau di FK Unpad setahu saya. Itu jadi lebih bisa dibilang sistem ya. Jadi makanya saya tidak bisa secara langsung mengeneralisasi untuk semua fakultas. Karena antara fakultas STEM dan fakultas IPS kayak saya itu beda gitu. Sistemnya mungkin bisa beda. Oke, berarti mungkin nanti bisa dicari tahu lagi gitu ya kalau untuk fakultas-fakultas lainnya karena pastinya ada beberapa hal yang berbeda.
Kalau saya sih rekomen pas itu coba tanya apa mahasiswa mahasiswa baru gitu. Itu kan kadang-kadang bisa kelihatan tuh siapa mahasiswa baru itu di Instagram itu kadang kelihatan. Apalagi misalnya itu mahasiswa yang aktif secara sosial medianya gitu ya. Itu bisa di bisa di private chat gitu. Mahasiswa-mahasiswa tersebut biasanya mereka terbuka untuk bisa berbagi kisahnya sih gitu. Oke, oke, oke. Berarti setiap kampus dan jurusan bisa punya format seleksi yang berbeda kayak gitu ya. Jadi siswa perlu cek kembali detail persyaratan masing-masing programnya dan jangan menyamaratakan semua terkait IUP. Kayak hari ini aja dari Pearson sama Kana kan cukup berbeda nih untuk syarat-syaratnya kayak gitu ya. Jadi nanti mungkin eh, adik-adik yang lainnya eh, ketika ingin daftar IUP boleh dipastikan kembali untuk detail persyaratannya seperti itu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke Kana lagi. Oke, Kana, karena kamu masuk ke kedokteran UGM nih ya melalui jalur jalur IUP, banyak siswa mungkin penasaran juga apakah kemampuan akademik sekolah dan persiapan seperti TKA, kemarin kan ada TKA tuh ya, berpengaruh nggak sih dalam prosesnya kayak gitu. Kalau menurut Kana sendiri, persiapan TKA atau penguasaan materi akademik sekolah berpengaruh untuk menghadapi seleksi IUP nggak nih kan? Kalau untuk di TKA, aku waktu itu cukup berpengaruh sedikit ya, berpengaruh dikit untuk di beberapa mata pelajaran tertentu aja, kayak semisal matematika, itu pasti berpengaruh. Cuman bagi aku TKA untuk secara proses ke proses itu tidak ngaruh. Tapi secara kalau untuk kamu ingin mengetahui soal-soalnya bagaimana, kayak dalam salah satunya itu matematika. Nah, itu semua referensinya di TKA mau dimanapun aja di IPGM itu sama plek ketiplek sama. Karena waktu TKA juga aku kebanyakan aljabar juga yang dikasih juga dan juga geometri. Untuk TKA sendiri itu dia kan jalur prosesnya tuh pasti berbeda ya Kak. Dan cukup tidak berpengaruh juga ke IUP UGM. Jadi saran aku yang udah tadi aku bilang sebelumnya, TKA boleh kayak itu kan untuk menambah intelektualitas anak ya, itu wajib. Dan untuk pengetahuan lainnya itu harus juga. Pokoknya dari aku sendiri semua harus dicoba. Karena kalau kamu tidak mencoba, tidak akan kamu tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi kamu tahu nih misalkan nih, kalau aku kan ikut TKA, pas aku ikut IUP, oh aku jadi tahu nih ternyata TKA sama TKA ke IUP nih tidak ada perbandingannya gitu, kayak tidak masuk prosesnya begitu. Tapi ada referensi yang bisa di input di sana begitu. Oke, yang matematikanya gitu kan ya. Ya, yang matematikanya. Oke. Oke, kalau dari materi yang dipelajari di sekolah nih kan, nah, berarti kan tadi kan ada tes yang aljabar gitu ya, yang matematika. Itu membantu kamu nggak sih dalam persiapan tes kemarin dan proses seleksinya? Cukup membentuk diriku dan membuat otakku panas juga itu pasti karena lelah ya karena kayak tiap hari dikasih makan aljabar geometri susah itu tapi kalau kamu em, tipikal yang misalkan nih anak-anak pasti kan tipikal yang males lah disuruh ini itu dikit-dikit main game dikit-dikit main game gitu aku juga kayak gitu orangnya Kak kebetulan tapi karena Oke. aku mikir kayak gini Kak, kasihan ke orang tua aku kasihin ke mereka. Jadi even aku nih pemalas banget, aku harus bisa bisa masuk ke salah satu yang aku mau. Karena UGM kedokteran kebetulan aku udah mau dari lama banget dan akhirnya masuk lewat IUP. Maju ah. Lagi dikit. Halo Hana, sepertinya ini kan suaranya hilang Hana. Halo? Belum ada lagi Kana. Pirsan, kamu dengar suara Kana nggak ya, Pirsan? Tadi kalau nggak salah dari sejak Apa? 1 menit lalu nggak? Enggak ya, ya si Kana. Kana, kamu kemana Kana? Tunggu Kak, apa Nah, ini kayaknya. Nah, Nah, ini jelas kedengaran nggak nih Kak? kan.
Ini udah kedengeran Udah, kan udah, ya? udah. Ya ada. Maaf ya Lanjut Kak, lanjut. ini banget tiba-tiba banget. Aku jelasin ulang lagi ya, maaf ya kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, semua bapak-bapak. Aman kan? Nah, boleh. eh aku perjelas lagi deh pokoknya. Intinya untuk adik-adik, kalau semisal kamu nih tipikal yang males banget, nanti aja. Saranku jangan kayak gitu. Kamu menunda sedikit aja, kamu gagal itu berarti. Karena kayak kamu nih, apa aku coba TKA ya? Ah, nggak usah, nggak ngaruh. Jangan gitu. Aku ngasih tahu kayak gini karena memang faktanya tuh emang iya, itu nggak ngaruh di IUP. Tapi setidaknya kamu tuh ada referensi dan juga beberapa pengalaman yang mungkin bisa kamu jadi gambaran di otak. Cukup lelah, tapi kamu bakal mendapatkan apa yang kamu mau dan itu yang aku rasain sekarang. Wede, oke oke. Oke Kana, thank you Kana. Berarti meskipun jalurnya IUP, tapi kan kalau untuk terutama UGM yang kedokteran itu fondasi akademiknya juga tetap penting ya Kana ya, terutama di Betul, Kak. numeriknya. Itu penting banget Heeh. pokoknya. Aljabar kayak gitu-gitunya itu harus menguasai banget lah ya karena kan ada tesnya. Betul, betul. Oke, oke. Ada lagi mungkin yang bisa Kana sharingkan lagi? Untuk adik-adik tetap semangat pokoknya deh. Good Oke, luck. oke deh, thank you deh. Oke, Kana, thank you. Berarti mungkin kita lanjut ke Pearson dulu ya kan. Oke, kalau dari Pearson nih, karena Pearson sudah menjalani perkuliahan selama kurang lebih 2 semester berarti kan ya di Unpad. Sekarang Pearson berarti masuk semester 2 kan ya? Ini saya lagi di final sebenarnya, Oh, jadi lagi di agak final. ya. Berarti Jadi mau makanya itu masuk ini ke 3. mata agak-agak gimana ya? Oh ya, iya. Iya, Oke, Malesan dia udah ngopi ya hari ini ya, Pearson ya. iya. Tadi udah ngopi, ya minum kayak teh gitu. Oke, oke mungkin karena Pearson juga udah menjalaninya nih di Unpad gitu ya. Boleh dong kakak dengar juga gambaran real tentang kuliah kamu gitu terkait IUP ini. Kalau dari Pearson sendiri gimana sih pengalamannya Hmm. untuk 2 semester ini di IUP Unpad? Setiap kelas itu pasti ada debat. Antara debat atau debat sama dosen. Atau kita berdiskusi. Jadi kayak gini ya. eh ini mungkin karena kelas saya sendiri. Tapi emang apa, angkatan saya emang janggal gitu ya. Oke, Jadi jujur kalau janggal. angkatan jujur janggal. Karena angkatan sebelumnya yang saya dengar itu mereka sangat anteng. Kalau angkatan saya, setiap kali sebelum dosen kita udah diskusi, udah rame. Terus nanti waktu dosen, kita itu budayanya kalau di Unpad HI itu sangat terbuka, misalnya untuk berbicara, untuk bertanya segala macam. Apalagi HI, karena banyak dosen kami itu yang beneran kerja di Kemenlu segala macam. Misalnya itu salah satu dosen kami yang sering diinterview namanya Pak Irman. Dia itu bukan cuma punya koneksi di Kemenlu sendiri, tapi dia bahkan pernah kerja di Kanada, bisa itu di NTU Singapura gitu. Jadi kalau pengalaman saya selama 2 semester ke depan itu kelas-kelasnya sangat dinamis gitu. Apalagi makin ketemu dosen yang dapat dibilang janggal ya, dapat dibilang janggal, cara perilakunya itu semakin seru. Semakin seru, semakin kualitas belajarnya tambah tinggi gitu. Oke. Tapi biasanya dosen-dosen kayak gini, mereka pelit sama data. Jadi misalnya itu kalau mau PPT, itu nggak dikasih-kasih terus. Dan jujur agak saya bilang ini karena itu salah satu kesulitan saya waktu lagi belajar final sekarang. Karena PPT nggak dikasih. Oh, oke. Jadi, tapi Tiba-tiba minta overall, pribadi gitu ya. oh udah katanya Udah. itu intellectual property ya. Terus like, Oh, oke oke. lah, fine. IP ya sudah intellectual property. Kan kalau di HI ada kan. Kan kita belajar kalau misalnya di WIPO segala macam itu kan pakai intellectual property gitu. Tapi all in all, it's very fun. It's very fun. Especially kalau di HI nanti kita akan ada ujian verbal gitu. Gitu sih. Jadi Oke. kalau di situ ada adik-adik yang suka dengan apa diplomat segala macem, dengan urusan negara di bidang internasional itu saya rekomen HI 4 sih. Oke, Zip. masuk Firsan. Oke, kamu sempat struggle nggak sih Firsan? Atau kayak pas awal-awal masuk gitu, penyesuaiannya sempat struggle nggak dari sisi bahasa atau mungkin Hmm. metode pembelajarannya kayak gitu atau ritme perkuliahannya, Firsan?
paling ritme perkuliahan sih. Jadi kan kalau di beda pembedaannya itu adalah kalau di sini nanti kalian 100% mandiri, 100% sendiri. Artinya secara time management juga harus 100% sendiri gitu. Sama ini sebenarnya itu agak trik orang dalam ya. Kan kalau dari saya sendiri, ini nanti juga karena perhatiin ya, itu sangat penting kamu deketin sekretaris prodi kan. Dengarkan Kenapa? Karena misalnya tuh gini ya, kamu coba tanya Hanan juga tuh. Hanan kan sering sharing kan sama aku. Kita sering Ya, sharing ya, keluar kan. betul Terakhir kali betul. kita ke Makassar waktu itu. Kita jadi juri di Makassar waktu itu. Aku sama cuttingnya karena waktu itu ya di Makassar International Moon. Itu kami itu kan harus bolos ya berapa hari ya. Jadi sangat disarankan kalian deket sama sekretaris prodi supaya bisa dapat dispensasi. Percayalah padaku, dispensasi adalah kunci kehidupanmu di kuliah. Oke. Percayalah, Iya, percayalah. oke oke Karena betul. selain itu, kalau kalian misalnya itu ikut banyak kegiatan, itu akan disupport sama Prodi. Dan kalau misalnya di IUP High Unpad, itu ada namanya sistem kredit, sistem exchange. Artinya gini, jadi beberapa aktivitas internasional seperti exchange, terus juga konferensi, internship di Kemenlu, segala macam, itu ada poinnya. Ada nilainya yang dikategorisasikan. Dari situ kita perlu dapat nilai tanda kutip 100 gitu. Nah, gimana cara kita dapat nilai 100-nya? Itu ada kategori-kategorinya. Kalian misalnya itu student exchange nih. Oh, baru 70 poin. Kalian harus tetap internship gitu. Tapi kalau misalnya itu kalian konferensi keluar, misalnya saya waktu itu kan saya menjuri di Singapura waktu itu kan. Itu sebenarnya bisa di-convert, ada peluang untuk convert. Cuman saya sarankan kalau misalnya mau ikut Unpad itu akan ditanyakan lagi. Kenapa? Karena ini sistem 2026 yang cukup baru. Saya tidak tahu apakah ini akan diubah nanti waktu 2027. Gitu sih. Oke. Oke, oke. Oke, kalau dari Pirsan sendiri sekarang banget nih, ada nggak matkul yang menantang gitu, Pirsan, di HI? Wah, yang menantang ya. Kayak gak ada. Enggak ada. Bukan, bukan. Suhu Eh, ya. Satu itu international law mungkin ya. Saya itu sebenarnya tuh sangat suka international law karena kalau di MUN itu saya sering ngajar ya di MUN untuk murid-murid saya itu substansi paling penting. Jadi makanya saya kadang-kadang itu bisa hafal resolusi, artikel segala macam. Nah, cuman kalau di international law itu beneran interseksi antara fakultas politik. Misalnya salah satu dosen saya itu bahkan dosen yang diambil dari fakultas hukum gitu. Jadi bisa dibilang karena persimpangan konsep ini itu agak sulit bisa dibilang ya. Tapi kalau selain itu di HI ada satu mata kuliah yang cukup legendaris untuk kesulitannya. Itu namanya itu satu pengantar hubungan internasional (PHI), sama kedua itu namanya teori hubungan internasional (THI). Jadi PHI dan THI. Mereka itu sangat mengedepankan teori sesuai namanya. Nama siapa tulis buku apa, terus berbagai konsep misalnya itu sekolah realism, liberalism, konstruktivisme, terus English School, sama critical theory misalnya gitu, gitu sih. Jadi karena sangat menekankan konsep-konsep ini agak sulit gitu. Kalau mungkin saran saya sih ya coba memahami dan menarik korelasi sih antara konsep itu secara saintifik itu adalah salah satu metode belajar yang paling berguna. Ini juga sebenarnya berguna untuk IELTS. Jadi kalau di IELTS itu kan kita nggak mungkin bisa hafal semua kosakata Inggris kan. Jadi yang paling kita bisa lakuin yaitu bisa mengerti vibes-nya. Vibes itu dalam arti kayak ini arti makna dalamnya apa sih sebenarnya? Mau ngomongnya apa sih gitu. Dengan coba membandingkan ini misalnya itu kalimat ini oh mirip ya sama kalimat sebelumnya saya pernah dengar gitu. Itu bisa sangat membantu sih. Itu kalau dari saya. Oke. Mungkin ada lagi nggak nih, Pirsan, tips-tipsnya nih buat Kana dan adik-adik kita yang lainnya? Eh, jangan jadi eh, apa? Oke, nomor satu kan IPK. Cuman jangan cuma IPK. Apalagi kalau misalnya kalau PTN ya, PTN itu sangat menitik beratkan itu aktivitas di luar. Antara biasanya itu orang itu antara dua jalur biasanya.
Pertama itu jalur lomba-lomba, kedua itu jalur organisasi, atau ketiganya ya tengahannya dua-duanya gitu. Disarankan kalau dari saya itu ya tiga-tiganya sih, gitu. Tiga-tiganya kalau dari saya. Kenapa? Karena itu juga bisa memperluas. Dan kalau di High Unpad, by the way, ini satu hal yang saya harus disclaimer, itu kalian belum tentu bisa student exchange ke yang kalian mau. Jadi kalau di High Unpad, itu sistem itu bukan, itu sistem, jadi harus lomba-lomba. Jadi kalau misalnya itu karena nih tahu Waring nih ya, aku gak tahu Waring itu ada konsep di luar tuh. Itu kan kayak misalnya itu kita harus lomba-lombaan untuk dapat satu subjek kan. Itu juga dalam student exchange. Jadi misalnya itu hanya bisa dua atau tiga orang yang bisa ke univ ini gitu. Sedangkan yang berlomba itu banyak gitu. Jadi emang tetap harus kompetitif bahkan ketika sudah terima. Jadi anggap keterima di kuliah kalian itu sebagai titik awal mula semuanya. Gitu. Kalau kalian mikir itu ada titik akhir semuanya, ya itu kalian bakal lebih sulit. Kalau kalian mikir, oh ini titik awal nih, ini bakal lebih banyak tantangan, itu akan lebih mudah sih gitu. Apalagi kalau di High Unpad atau kalau di Unpad kita itu banyak kaderisasi. Kaderisasi dalam arti kayak program-program apa ekstra lah bisa dibilang ya. Jadi aku nggak tahu kalau di UGM atau ada atau enggak. Saya nggak pernah cerita sama Hanan kok tentang hal ini sih. Cuman semangat ya karena nanti kaderisasi apa mahasiswa baru terus nanti di apa diusil sama kating-kating. Wah, seru sih. Aman, siap, Udah Kakak. siap kayaknya, karena udah siap ya kan ya. Apa kedokteran nih ya? Kalau Hmm. Terus misalkan nih, kedokteran wah parah itu saya dengar aduh, seram. jungkir balik saya, Seru. Kak. Gak serem dong, seru dong, ya nggak kan? Seru karena nanti pas di pionirnya, Kak, kebetulan. Ospek Hmm. secara keseluruhan ya, pasti kan ada ospek universitasnya. Ospek prodinya, ya udahlah gitu Hmm. lah pokoknya. Ya udahlah ya, gitu. Ospek itu sangat penting guys karena itu adalah eh, kayak kalian itu adalah the first impression of cutting pada kalian gitu. Ini sangat penting sih. Ya. Itu Berarti kalau di UI Unpad itu ya, Pearson. Kok jadi UI Unpad? HI Unpad. Unpad. Jadi UI. Kolaborasi apa itu tuh Iya. Unpad? Kalau di HI Unpad itu berarti student actionnya itu di semester berapa tuh? Kan kalau karena semester 3 ya di UGM. Oh kita 6. Jadi nanti semester Semester 6 sampai 6. 7 terus langsung tis gitu. Jadi Oke. kalian akan disarankan kan kita itu punya budaya organisasi yang cukup kencang ya. Jadi emang kalian disarankan itu untuk organisasi dulu segala macam, terus nanti baru IUP. Kalau sorry baru student exchange. Kalau dari saya sih makanya saya juga ikut lomba banyak. Kenapa? Karena kalau di IUP pasti nanti kita peluang untuk dapat jabatan itu akan lebih eh, apa durasinya lebih kecil gitu. Karena kan kita itu kan harus pergi kan gitu. Jadi sangat disarankan itu juga harus jangan don't put all your eggs in one basket. Itu adalah metafor dalam arti ya jangan bergantung pada satu hal saja gitu loh. Gitu sih Oke. kalau dari saya. Oke, oke. Berarti yang tadi Pearson sharingkan nggak semua siswa tuh bisa dapat student exchange gitu ya kalau di HI Unpad ya? Iya, itu sendiri sebenarnya itu saya nggak tahu karena nggak terlalu itu tidak terlalu diinfokan secara website. Ini karena saya sudah bicara banyak sama sekretaris prodi, saya dekat. Oh, oke. Gitu. Makanya deketin sekretaris prodi itu nomor satu itu penting itu. Ih, harus sokapin itu. Percaya kalau mereka udah sokap, Langsung bahkan dapat semua. bisa langsung apa terus biasanya tuh bisa langsung jalan ke office-nya aja terus ngomong ke kantornya. Langsung bisa gitu. Mereka itu skala gitu, lo udah chill gitu loh. Apalagi kalau misalnya perlu tanda tangan. Nah, biasanya tuh gini, kalau perlu tanda tangan, itu kan orang biasanya nunggu di luar, takut kan. Kalau misalnya kalian kenal sekretaris provi, kalau misalnya kalian kenal dosen, itu langsung mulus. Mulus langsung. Waktu itu aku dispensasi 3 minggu, bisa karena saya deket sama sekretaris prodi. Saya waktu itu dispensasi karena waktu itu saya ke Eropa, waktu itu saya ada lomba, khususnya saya menjuri, saya diundang menjadi juri di Eropa waktu itu, dan itu kan harus lama kan. Jadi kalau tanpa dispensasi, kalau misalnya tanpa dekat sama sekretaris prodi itu akan sulit. Bahkan untuk BEM-nya HI itu sulit untuk dapat dispensasi. Kalau
secara normal. Makanya itu apa? Coba catat itu sangat penting. Itu salah satu tips terbaik yang saya bisa kasih. Oke, ya dicatat karena boleh. Oh, Oke. Oke, thank you Pirsan untuk sharingnya yang cukup detail juga nih. Berarti kakak mau lanjut ke ini kali ya. Sekarang masuk ke bagian yang juga cukup penting. Kan kalian berdua nih alumni dari Sinotif ya. Tentu setiap siswa punya perjalanan belajar yang berbeda-beda gitu. Jadi boleh dong dari pengalaman kalian, apa sih kontribusi Sinotif dalam perjalanan akademik kalian sampai saat ini? Mulai dari Kana mungkin ya, Kana boleh selama belajar di Sinotif nih kan, hal apa yang paling membantu Kana dan apakah dari cara guru menjelaskannya, latihan soal, kedisiplinan belajar ya Kana dan suasana belajarnya gitu kan. Kalau disiplin belajar aku kayaknya nggak kondisinatif karena aku bolos mulu. Tapi kan tetap datang. Dan aku sebenarnya gini, kondisinatif itu dari yang awal ini ya, aku mau menceritakan pengalamanku sendiri dari awal aku masuk sinotif sampai akhirnya aku bisa gitu dapet apa yang aku mau. Boleh boleh. Jujur, to be honest ya, for the real, aku agak sedikit bodoh di kimia maupun di matematika itu enggak banget. Nggak bisa ngitung, nggak tahu rumus, lupa, males, dan juga kurang berpikiran lebih luas itu pasti. Tapi kalau di Sinotif, aku suka banget karena dari pengajaran kakak-kakaknya tuh mantep pokoknya. Sesuai dengan apa yang dipelajarin ada bisa. Kalau misalkan aku ada kesusahan, aku tanya, mereka bakal bantu, kasih jawaban gratis, rumus. Itu tuh kayak heaven, this is my heaven banget sih. Salah satu pembimbing ter the best dari aku. Dan apalagi aku tuh kan orangnya susah ya kalau buat belajar. Karena harus yang mencari yang sesuai dengan tipikalku tuh cukup rumit gitu. Kalau di sini ya di Sinotif, wah cocok banget. Banget banget. Kakak-kakaknya baik, ramah, mau ngajarin apapun. Kalau misalkan nih, kita ada soal dari sekolah, dikasih, bakal dikerjain juga, dikerjain bareng, diajarin bareng. Wah, itu mantap banget. Itu pokoknya the best. Dan yang aku cukup mensayangkan adalah karena akunya sendiri yang sedikit kedisiplinannya kurang kalau di Sinotif. Ya, karena beberapa Ini kakak ya mungkin sih. tahu lah ya. Kalau Mm-mm. mungkin ada yang tahu lah kalau aku tipikalnya kayak gimana. Bolos iya, gak Mungkin izin. karena ini juga kali ya Kana ya, karena kan kamu asrama juga nih sekolahnya. Itu kan cukup ini ya, izin-izinnya cukup panjang, Rumit. rumit ya. Jadi karena mungkin kendalanya di situ aja untuk lesson notif ya di waktunya untuk perizinannya. Apalagi kamu kan kayaknya kemarin cukup aktif juga kan di sekolah. Banget Kak, Mm-mm. soalnya aku megang jabatan sama organisasi lumayan banyak banget. Megang Oh, event, ya. pendataan, sekolah. Dan itu untungnya untuk pas waktu di kelas 12 aku udah mulai kukurangin semua. Aku lepas semua, terus aku tinggal fokus buat les, ngejar PTN yang aku mau, terutama di Sinotif. Dan aku kebetulan pengen ngasih tahu ke adik-adik nih ya, adik-adik yang semisalkan yang kalian nih SMA-nya nih, ada yang asrama. Di Sinotif itu jujur kalian mau les asrama kayak gimana pun itu asalkan kalian dapat izin ya dari pihak asrama di Sinotif enak banget les online di asrama tuh. Kayaknya aku pengen lagi sih, tapi nggak mau di asrama. Oh, Maunya di sini oke. aja gitu. Nggak di asrama lagi ya. Iya gitu. Dan aku cukup impresif sama Sinotif. Thank you so much Sinotif. Oh, thank you juga Kana. Ya nanti kan BTW aku nggak les lagi soalnya Kak gitu. Dan sini nanti aku datang lagi kok, datang lagi kok. Datang lagi ya. Ya buat apa ribut. Kana. Kalau dari Kana ada nggak sih kebiasaan belajar dari si notif yang terbawa gitu sampai sekarang kan? Ada, ada banyak banget. Oh Aku iya, apa tuh? dari cara gini. Rumus atau menjelaskan ya dari cara perumusan dan penjelasan itu aku kebawa banget suasana sinotif dan kayak aku kan sekarang punya teman-teman mahasiswa yang baru kan mama-mama baru setiap aku menjelaskan beberapa detail kayak tentang sekarang kan aku di kedokteran ngejelasin tentang diagnosis
trauma, kayak kasus kedokteran study case. Itu tuh beberapa rumus-rumus atau beberapa penjelasan kayak tipikal cara pembelajarannya ya. Itu aku sama yang kasih notif. Jadi kayak kadang temanku, kok kamu kayak guru les sih gitu. Ke bawah ya berarti ya. Gitu. Ke bawah banget. Pokoknya kayak tetap di hati sih si Notif tuh. The only one that I Hmm, love. thank you loh. Oke. Ada lagi nggak yang bisa Kanda sharingkan terkait pengalaman kamu les di sini? Em, aku paling impresif sama suasana pembelajaran Kak di si Notif. Itu the Oke, dan best itu pokoknya. cocok banget juga sama kamu ya, Kak ya. Cocok sama aku banget. Dan juga banyak kenangan dan juga banyak hal-hal yang tidak terduga juga di si Notif. Jujur, iya. Ya, curhatin nanti kali ya, Kana ya, itu ya. Ya, itu next time aja, Kak. Itu Itu next time next aja. time aja untuk curhatnya. Oke. Pokoknya buat adik-adik tetap semangat di Sinotif. Kalian dapat semua hal yang kalian inginkan ada di sini. Buktinya ini kakak-kakak kayak yang sekarang nih bisa mengejar PTN. Balik lagi ke diri masing-masing gitu. Tuh. Kayak Oke. Kak Colin tuh bisa tuh dia tuh. Iya, thank you. Oke, boleh kali ya kita lanjut ke Kak Colin Pearson. Oke, untuk kalau Kak Pearson, menurut kamu apa sih peran sinotif dalam membantu kamu membangun dasar akademik dan rasa percaya diri nih untuk apply dan keterima di IUP ini, Pearson? Kan sebenarnya ini mungkin agak jauh ya, cuman waktu preparasi kuliah itu kan sebenarnya bisa dibilang mulai dari SMP kan ya, ada pengaruh besar di SMP. Dan di SMP sebenarnya salah satu hal yang paling mendukung itu ya Sinopip. Kenapa? Karena waktu itu saya itu dari sekolah internasional, terus saya pindah ke sekolah nasional gitu. Nasional. Mm. Ya, jadi bahasanya dalam pembelajaran STEM, matematika segala macam itu lebih sulit untuk ditransisi, untuk uh, perpindahan gitu ya. Jadi sinotip itu yang saya suka khususnya itu bagaimana mereka guide. Jadi misalnya itu ada problem, itu nggak dikasih jawabannya langsung, tapi di itu dijelas logikanya kenapa harus ini. Kan saya tipikal orang kayak, oh ini rumus ini kenapa harus kayak gini gitu. Karena saya kadang-kadang itu apa bisa dibilang rebel ya, kayak misalnya kayak apa ngasih rumus A tapi gak mau nurut gitu. Nah, gitu kan itu kayak apa keras kepalanya kerasa kan. Jadi satu hal yang sangat berkesan itu barang guru-guru sih dalam menghadapi itu. Dan juga ya karena antek-antek kami ya masih tahu ya. Biasanya itu antara izin kayak atau apa tadi kayak karena bilang atau dalam kasus saya lebih masalah apa energi ya masalah tidur dan segala macam gitu. Jadi dosen-dosen apa guru-gurunya sangat baik, sangat qualified dan mereka juga sangat ramah gitu. Dan kalau misalnya itu ada satu rumus, kan kadang rumus beda ya, antara guru bisa beda gitu. Apa trik-triknya bisa beda. Nah, waktu itu kita sempat bahas beberapa rumus dari sekolah saya. Dengan bantuan guru sinotik sih mereka bisa sangat bantu untuk breakdown rumus itu dari menjadi kayak komponen logika yang saya dapat cerna gitu. Waktu itu saya sama Kak Eko, Kak Aziz, dan yang lain-lain gitu. Itu sangat membantu sih. Tapi kalau saya sendiri waktu itu saya cuma fisika sama matematika, terus di kimia kayak cuma sedikit waktu itu. Jadi saya tuh belum tentu bisa kasih tahu keseluruhan gitu. Oke, ada lagi mungkin Pearson? Kalau dari saya sendiri eh agak promosi ikut Sinotif guys. Oke. Bagus. Oke, thank you Pearson untuk promosi singkatnya. Oke, berarti Sinotip tidak hanya membantu siswa mengejar nilai ya, tapi juga membantu untuk membangun cara berpikir, kedisiplinan, dan kesiapan akademik yang lebih kuat. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Kana dan Pearson untuk sharingnya. Banyak banget nih insight yang bisa kita ambil, terutama bahwa kuliah IUP itu bukan hanya soal pintar, tapi juga soal strategi, konsistensi, dan tahu informasi yang tepat. Sekarang mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab kali ya untuk Ibu dan Bapak atau adik-adik juga yang ingin bertanya, boleh tuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti mungkin boleh bertanya seputaran cara apply ke kampus atau pertanyaan-pertanyaan lainnya juga boleh di chat aja di chat Zoom mungkin ya.
Oke, nanti saya akan bantu pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh narasumber kita. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin ada titipan pertanyaan nih untuk Pearson kali ya. Oke, untuk Pearson, tadi kan Pearson ada sharing terkait baca banyak-banyak baca buku gitu kan ya. Nah, ada nggak sih buku-buku yang direkomendasiin sama Pearson untuk bisa dibaca sama adik-adik kita, Pearson? Nah, kebetulan saya ada nih bukunya sini. Namanya Oh, itu, oke. ya, saya sebenarnya bacanya itu antara dari STEM sampai self-help banyak. Cuman kalau dari yang saya salah satu yang saya paling suka itu dari Dale Carnegie. Jadi kalau kalian tahu dunia bisnis dan segala macam itu mungkin juga tahu uh, marga Carnegie itu sangat sangat dikenal ya, apalagi di abad ke-20. Dia itu punya buku namanya itu How to Win Friends and Influence People. By the way, kalau kalian baca buku ini, ya, kalau kalian baca buku ini, kalian bakal tahu siapa yang baca buku ini. Karena trik-triknya itu yang kalian baca di sini dan kalian langsung apply, itu sangat berguna sih. Saya khususnya itu menggunakan buku ini ketika saya lagi ospek. Saya waktu ospek, cara saya apa coba bernetworking sama cutting-cutting, itu saya pakai ini. Saya pakai ini. Persis di sini. Pakai buku ini. Terus kebetulan ada cerita lucu waktu itu saya lihat nih. Ada satu teman saya yang juga yang dia karismatik. Terus dia itu cara ngomongnya mirip sama saya. Strateginya. Terus saya tanyain, kamu baca ya buku ini ya? Bilang iya. Nah, gue tahu ini. Jadi ya, ini buku salah satu yang terbaik yang aku pernah baca. Ini buku tua, waktu itu saya dapat dari kayaknya dari guru saya deh. Sangat bagus ini, sangat bagus. By the way, ini saya dapat bukunya dari guru fisika ya. Jadi kalau kalian STEM pun itu sangat disarankan untuk baca buku ini. Selain itu, kalau misalnya saran saya itu untuk baca buku yang sesuai bidang kalian dan apa yang kalian perluin saat itu. Waktu itu saya juga sering baca buku misalnya itu kalau di HI, waktu itu saya baca Law Among Nations misalnya. Terus buku-buku lainnya udah agak lupa sih sekarang. Cuman gitu. Jadi sesuai dengan jurusan tuh bisa sangat berguna juga sih. Tapi misalnya kalau dari saya sendiri, selain buku, sangat disarankan untuk baca research paper. Research paper, artikel, segala macam. Itu kan kalau di artikel segala macam itu kan bisa subscribe kan, yang free gitu. Saya bisa subscribe kalau misalnya itu Science Daily atau apa. Saya baca biasanya gitu. Karena justru kabar-kabar yang baru gitu, yang bisa dibilang ya formal tapi bukan bahasa ilmiah, itu justru lebih bagus. Karena kalau di MUED, itu salah satu hal kenapa saya juga suka MUED, itu karena kita dipaksa untuk riset. Risetnya itu bisa antara dari sumber ilmiah sampai sumber informal juga ada, sumber artikel segitu. Jadi banyakin baca sih gitu. Gitu sih. Oke, oke, thank you Pearson. Tapi kan kita ini kali ya balik lagi ke era sekarang nih Pearson. Kan sekarang mungkin banyak banget yang kurang minat bacanya gitu ya, karena kan udah Ya. lebih sering ke scroll scroll aja kan Pearson kayak gitu, Oh iya, scroll betul. scroll sosmed kayak gitu. Boleh dong ngasih tips nih bagaimana menumbuhkan minat baca dalam diri kita dan bisa memanage scroll medsosnya itu Pearson. Oke. Ini mau jawaban yang tradisional atau mau jawaban yang yang unconventional? Mau yang mana nih? Mau yang mana nih? Mungkin Ada boleh dua-duanya. dua-duanya kali ya. Oke. Oke. Kalau secara tradisional itu sangat disaranin. Apalagi misalnya itu kok FK juga harus baca banyak ya karena itu aku saranin banyak. Itu baca dari kertas-kertas ilmiah sampai buku-buku yang langsung bisa dipraktik. Kenapa? Karena kalau semakin kita bisa praktekin, itu semakin itu kita bisa neuronnya itu semakin bekerja supaya kita bisa hafal gitu loh. Lebih bisa apa, eh, connect sama our existing memory. Jadi lebih gampang untuk kita bisa reserve memorinya gitu. Jadi itu yang saya saranin pertama bisa dipraktekin langsung. Makanya promosi juga buku ini bagus. Tapi selain itu, kalau dari saya sendiri satu hal yang sebenarnya saya kaget itu berpengaruh itu bagaimana kalian di situ baca komik. Jadi kan kalau saya sendiri, saya itu suka baca komik kan. Saya suka baca manga segala macam dan khususnya
saya sebelum masuk kuliah, saya suka baca novel. Novelnya itu bisa antara Harry Potter, Percy Jackson, atau waktu itu saya paling suka itu light novel. Novel yang misalnya itu kayak Reverend Insanity dan segala macamnya kan. Itu kan novel itu bisa beratus-ratus halaman. Terakhir kali saya baca kayak lebih dari 1.500 chapter gitu. Itu bisa ditranslasiin jadi kayak 2.000 plus halaman gitu. Dan itu eh, sangat berpengaruh ke dalam apa mindset dalam membaca buku yang panjang. Karena gini, kalau misalnya itu kalian baca artikel, itu bukan itu sangat beda sama baca buku. Karena itu pertama enggak itu bukan komprehensif buku. Kedua, dia itu lebih kepada objective oriented. Dalam arti kayak misalnya itu ada tujuan A, sudah A ini kelar aja gitu. Tapi kalau buku itu ada berbagai kadang-kadang, makanya ada berbagai chapter kan. Jadi agak sulit untuk kita bertekun dalam membaca buku. Nah, gimana tuh? Jadi ya harus biasain dulu baca yang panjang-panjang. Tapi kan kalau biasain susah ya. Mungkin Bapak Ibu juga tahu suruh anak-anak baca itu kan kadang bisa sampai ketiduran segala macam. Saya pernah, saya sering. Jadi saya tahu. Jadi makanya itu harus dibiasain dengan baca yang lebih enak gitu. Tapi yang panjang. Kalau saya sendiri waktu itu saya temuinnya di light novel. Tapi kalau selain itu strategi kedua. Strategi ketiga itu adalah dengan menggunakan catatan. Catatan gimana? Jadi saya sendiri waktu itu saya bisa sempat di semester 1 saya baca buku setiap hari. Caranya gini, saya waktu itu catat saya hari ini mau baca berapa halaman. Terus hari ini apa yang saya pelajari. Terus intinya saya bikin jurnal. Saya bikin jurnal, diary setiap hari antara to-do list, apa yang saya pelajari, refleksi, apa kesalahan saya. Saya tulis semuanya itu supaya besok harinya saya masih ingat dan saya bisa langsung kerjakan gitu. Jadi itu sih sistemnya. Jadi yang penting Bapak Ibu atau khususnya adik-adik sekalian bisa buat sistem. Sistem itu adalah satu hal yang sangat penting kalau mau survive dan bukan survive doang, bahkan thrive dalam kuliah kalian. Kalau kalian tidak ada sistem, wah nanti pergaulannya bisa kemana-mana. Makanya kalian harus ada sistem yang jelas gitu loh. Itu sama terakhir kali ya praktekin sih bukunya. Itu salah satu hal yang penting. Oke, thank you Pearson untuk tips and triknya nih ya. Oke, ada lagi dari Pearson mungkin? Lo sudah cukup? Kalau dari saya itu aja, cukup. Oke. Oke, thank you Pearson. Dan mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Untuk Kana dan Pearson. Untuk pertanyaan yang terakhir ini mungkin ya. Oke, kenapa sih kalian pilih IUP? Kenapa tidak studi abroad langsung aja gitu, langsung ke sana? Mungkin dari Kana dulu boleh? Ya, kalau aku malahan justru nggak kepikiran study abroad. Karena sebelumnya aku udah pernah yang namanya exchange student, udah hampir keempat kali. Dan itu aku kayaknya nggak mau ngerasain lagi juga karena takutnya nggak bisa dapet pelajaran di Indonesia gitu loh. Nah, sebenarnya aku nggak kepilih justru di abroad ya. Kenapa aku nggak pilih study abroad? Kenapa harus IUP di Indonesia? Gini, karena faktanya adalah kalau kamu ngambil S1 duluan, semisalkan nih ya di luar negeri ya, kamu mendapatkan pekerjaan mau balik ke Indonesia, aku mau kontribusi buat Indonesia, cukup susah. Lagi dari izinnya, cocokologinya juga harus bisa dipertimbangkan dan menetralisir beberapa hal lainnya, terutama ilmu ya, itu susah. Dan makanya kenapa aku jarang yang namanya melakukan study abroad dan kenapa harus pilih IUP. IUP itu ternyata adalah salah satu peluang utama kita bisa memulai interaksi kepada dunia luar. Itulah IUP yang sesungguhnya. Jadi kalau kamu langsung study abroad, tapi kamunya bingung, kayak ya linglung, itu percuma juga. Mending kamu disarankan cobanya IUP. Terutama aku di dunia kedokteran pasti. Dan juga kayak tadi Kak Colin kalau baca buku ya juga sama. Nah, baca buku banyak-banyak biar bisa masuk ke IUP itu juga ngaruh. Kalau di aku sendiri, terutama di kedokteran, banyak hal yang harus aku siapin. Terutama dari metode, kurikulum, dan juga bahasa ya. Itu wajib banget bahasa. Bahasa asing itu wajib kita hafal. Terutama karena aku syukurnya bisa 3 bahasa. Jadi aku dah
paham apa yang harus dilakukan. Dan juga buku. Kalau di dunia kedokteran, kita ada namanya buku Sobota. Sobota itu wajib banget di kedokteran praktik wajib. Kalau nggak ada Sobota, kamu bakal nyesel banget. Bukunya segede ini. Itu gede banget, sumpah. Dan di buku ini kebetulan banyak pelajaran yang bisa dianalisis, jadi dipahami. Untuk di IP sendiri juga, kebetulan kan susah ya sekarang. Kuotanya tuh berkurang banyak, Kak. Kebetulan. Dikurangi pemerintah karena ya kasus rupiah yang lagi down juga. Jadi itu sulit untuk diminimalisir sedikit. Tapi semoga ke depannya untuk IP tahun depan yang adik-adik mungkin mau daftar, berharapnya itu bisa apa ya, lebih mudah, dipermudah. Aku maunya gitu pokoknya. Kalau aku kuliah di luar negeri nanti suatu saat nanti aku mau kontribusi buat Indonesia gitu. Amin. Oke. Oke, thank you Kana. Ada lagi kah? Sudah cukup? Udah cukup, Kak. Udah cukup. Oke. Cukup. Ya, selanjut berarti boleh ke Pearson. Kenapa Pearson memilih IUP? Kenapa tidak langsung study abroad aja? Kalau bisa dibilang, dalam satu kata itu karena government, pemerintah. Karena kan kalau saya masuk HI itu tentunya karena saya mau jalur kemenlukan. Dan setelah saya pertimbangin antara ke luar negeri atau di Kemen atau di sini, karena secara biaya apa, living cost-nya di sini lebih memadai. Kedua, waktu itu karena saya telat, karena saya late bloomer, jadi saya tidak bisa apply ke beasiswa yang banyak gitu dengan CV yang terbaru saya karena udah tutup pada. Dan ketiga, itu karena eh, secara apa kalau saya pertimbangin itu kan kalau di pemerintah ya ini open secret ya ini apa public secret gitu yaitu bahwa koneksi itu sangat penting ya kan koneksi sangat penting untuk kita bisa bukan hanya masuk entry point ya tapi juga waktu kita mau berkembang dan ketika saya background check untuk jurusan saya itu sebenarnya bukan ke jurusannya saya justru background check kepada dosen-dosennya karena kalau kalian lihat dosen-dosen situ saya sendiri ya, saya coba cari dosen-dosennya itu, mereka itu semua yang pernah berjabat. Dan waktu saya lihat, wah ini antara saya masuk ke kandang luar dan nanti waktu saya mau masuk ke kandang balik ke Indonesia lebih sulit, atau saya langsung ambil kandang di Indonesia yang cukup bernama di HI 4, eh, supaya langsung mudah langsung masuk institusi yang saya mau ya. Secara strategis, Unpad HI itu jawabannya gitu. Sebelumnya saya lagi pertimbangin antara HI 4, HI UI, atau HI UGM waktu itu. Antara tiga itu. Eh, tapi akhirnya saya pilih HI 4 aja. Precisely karena itu. Sama ya, karena kan saya dari Jakarta ya. Jadi kalau di UI kan kayak di Jakarta terus dia kayak bosen gitu. Sama saya dengar kalau di UI itu ospeknya bisa agak-agak gimana ya? Kan salah satu kakak saya itu kan di apa sepupu kan di UI kan. Pulang-pulang waktu itu habis ospek, wah dia nangis-nangis segala macem. Jadi eh akhirnya saya pilih ya sudah Hayun Pak gitu. Oke sih. Jadi banyak pertimbangan juga pastinya ya untuk Banyak menentukan. sama pertimbangin kalau di eh, kalian mungkin tahu ini namanya formula Ikigai. Ikigai itu adalah pertimbangan antara apa yang dunia perlukan apa yang kapasitas kalian bisa lakukan. Terus ketiga itu adalah minat kalian. Dan setelah melihat dari ketiga kategori ini ya saya menetapkan bahwa eh, HI itu jalannya gitu. Apalagi di dunia kayak gini ya Sang. Gitu. Oke. Oke, thank you, Pearson. Ada lagi yang mau di-sharingkan dari Pearson? Enggak sih itu, tapi paling terakhir ya selalu menggali, selalu belajar di luar anak kalian. Misalnya saya kan sekarang udah cukup bisa dibilang expert dalam MUN kan. Kayak saya bisa ngajar sebagai murid, bisa berundangan untuk jadi guru segala macam. Cuman uh, kalau udah sampai titik itu, saya saranin ya kalian langsung uh, coba cari apa bidang eksplorasi lain. Saat ini saya lagi coba explore dalam bidang ilmiah misalnya gitu. Itu sih. Jadi selalu explore aja. Itu kan sangat penting growth mindset gitu.
Apalagi kalau misalnya itu kamu dapat beasiswa, kalau masters. Saya personally lagi coba cari juga beasiswa masters dan itu yang paling penting yang saya temui. Dan juga dari pengalaman saya ikut misalnya itu kayak scholarship segala macam itu uh, emang value kita sih. Apa nilai yang bisa membedakan kita sama orang lain itu. Dan ya paling terakhir otentisitas itu sangat penting. Itu sih Oke. terakhir. Oke, thank you. Kayak banyak banget nih tips-tips dan sharing juga dari Pearson. Mungkin dari Kana, adakah tips-tips tambahan Kana untuk adik-adik atau ada pesan-pesan kah untuk adik-adik sinotif kita kan? Kalau dari aku sendiri ada beberapa. Terutama kalau kalian ya milih beberapa, misal, kayaknya kalau selain IUP aku pengen coba beasiswa. Beasiswa aku saranin kalian coba lihat di Scooters. Scooters itu salah satu platform beasiswa terbesar yang rekomendasinya banyak banget. Tapi kalau kalian pengen yang gampang itu di Kobe Education juga ada. Di Instagram ya guys, di medsos itu ada semua. Dan kalian juga cek di setiap universitas yang kalian inginkan di PTN manapun yang kalian mau. Kayak misalkan aku di UGM. UGM karena kebetulan nanti katanya ya untuk anak-anak yang semester 1 terutama maba seperti aku itu bakal ada yang namanya pertukaran pelajar. Nah, ini asik nih karena di semester 1 semester 2 bakal ada juga yang kayak gitu. Dan aku kebetulan juga lagi ngedaftarkan diri sebagai pertukaran pelajar yang mau ke Jerman sama ke Jerman gitu juga. Dan saran aku untuk adik-adik yang mau mulai apapun, yang pertama ya pasti niat. Niat itu wajib. Yang kedua, kalian harus sesuai dengan kemampuan. Karena kalau nggak sesuai kemampuan kalian, kalian bakal bingung, linglung. Sesuai bidang itu juga wajib. Dan yang pastinya jangan terlalu memaksakan diri untuk setiap hal yang kalian itu sebenarnya tuh susah untuk memahaminya, untuk melakukan segalanya. Jangan. Di usia kalian yang masih saat ini masih dalam proses pembelajaran, masih berusaha untuk mengejar apa yang kalian inginkan, kalian masih banyak yang bisa dipikirkan berkali-kali. Ini aja, aku awalnya aja masuk ke UGM itu pilihan kedua. Aslinya aku pengen masuk ke UI gitu. Tapi sayang sekali karena aku keterimanya di UGM, dan akhirnya aku tetap ngambil UGM juga. Karena itu ya rezeki ya guys. Kan nggak ada yang tahu. Jadi bagi aku, kalian mau pilih IP, boleh. Dan saran aku juga, kalian mau ngambil S1, cukup memang kalau niat kalian pengen nih. Aku nggak mau di Indonesia lagi, aku pengen di luar negeri. Boleh. Kalian langsung aja, misalkan S1 nih, di Australia, di Monash University pokoknya. Kalian jadi warga tetap bisa. Tapi kalau kalian kepikiran, pengen balik, aduh, kayaknya kalau disaranin kayak gitu, jangan. Karena susah banget kalau buat balik ke Indonesia kalau udah kayak gitu. Jadi, lebih baik kalau aku saranin, kalian memang niatnya pengen keluar di luar negeri, hidup di luar negeri, menetap tinggal selama di luar negeri, itu boleh, kayak gitu. Kalau bagi yang kayak aku sama kayak Kak Colin juga ya, itu kan kita milihnya IUP. Kita pengen yang misalkan S1-nya tuh, jalur internasional, tapi tetap di Indonesia ya, Kak, ya, gitu. Nah, dan itu sistemnya lebih bagus, dan kita S2-nya jadi enak mau ngambilnya mana aja, pokoknya. Gitu deh. Oke, thank you. Berarti, Karena eh juga mm-mm. kan kalau misalnya itu di kerja itu kan organisasi juga berpengaruh ya gitu. Jadi kalau misalnya itu di luar negeri itu budayanya juga beda. Jadi yang dari saya tahu dari teman-teman saya juga di Guangzhou segala macam itu emang lebih sulit misalnya kalau masuk organisasi apalagi kalau misalnya itu ada apa halangan bahasa ya. Jadi itu salah satu hal kenapa IUP itu juga bisa yang bagus kalau misalnya itu untuk anak-anak Bapak Ibu yang mungkin kesulitan untuk belajar bahasa baru. Kenapa? Karena kalian masih bisa berorganisasi. Cuman sarannya itu adalah bikin sistem dan fokus. Kenapa? Karena kalau IUP setahu saya itu berbagai kelas itu ada yang antara aktif sekali kayak punya saya atau ada yang kayak yang sangat santai akhirnya bisa ke bawah-bawah kan gitu. Jadi harus ada prinsip lah misinya mau gimana nih gitu supaya kalian nggak dikalahin sama teman-teman kalian di kelas lain gitu. Penting sih. Oke. Aku ada sedikit tambahan, Kak, kebetulan. Oke, oke, boleh, boleh. Bener sih yang dikatain Kak Colin juga sama. Jadi untuk bapak-bapak sama ibu-ibu ya,
terutama adik-adik juga. Kita kan kayak gini tuh pokoknya semua dimulai dari diri sendiri dulu. Karena nggak mungkin nih kayak cuman gara-gara ih IUP ternyata bagus juga ya, tapi kalau nggak ada niat itu percuma gitu. Jadi sarankan kalian belajar dulu, kalian eh, pendalaman dulu sama hal-hal yang kayak gini, dan pastikan dulu kalian mau gimana. Bicarakan dengan orang tua kalian itu wajib ya. Karena aku sendiri belajar IUP itu nggak ngomong sama orang tua. Jadi kena amuk waktu itu juga. Karena harusnya aku nggak ngambil IUP Kak, gitu. Aku Oh, harusnya oke. beasiswa. Mm-mm. Ternyata pas tahu IUP itu mahal banget. Oh iya, ngomong-ngomong, IUP cukup mahal, mahal ya. Kalau untuk beberapa biaya-biayanya yang lain. Kalau di UGM, alhamdulillah aku turun harga, gitu. Oke. Nah, jadi di saranku ya, jangan seperti aku ya buat adik-adik. Jadi ngomong sama orang tua kalian, kalian pengen ini, pengen masuk IUP, pengen coba IUP, jelasin dan juga omongin secara baik-baik, jangan kayak kakak. Soalnya cukup nyesel karena ngomongnya tuh kayak baru berapa bulan yang lalu, terus mendadak juga itu nggak ada persiapan. Jadi jangan kayak aku loh pokoknya. Tapi ya di sela-sela seperti ini, kalian tuh jujur hebat. Hebat banget di saat Indonesia lagi seperti ini, kalian bisa ngadepin semuanya. Itu good sih. The really good. Oke, Thank you. oke, thank you juga Kana. Oke, baik, terima kasih untuk Kana dan Colin juga untuk sharingnya yang sangat insightful banget ya. Dari sesi hari ini kita juga bisa melihat bahwa jalur IUP membutuhkan persiapan yang lengkap. Bukan hanya kemampuan bahasa Inggris, tapi juga nilai akademik, pemahaman konsep, kesiapan menghadapi tes, dokumen yang rapi, dan kemampuan mencari informasi dari sumber yang tepat. Seperti itu. Lalu untuk jurusan-jurusan kompetitif seperti kedokteran, engineering, science maupun program internasional lainnya, fondasi akademik juga tetap menjadi hal yang sangat penting. Kayak gitu. Dan di Sinotif, siswa dibantu untuk memahami matematika, fisika, dan kimia secara lebih terarah, baik untuk kurikulum nasional, nasional plus maupun internasional. Harapannya, siswa tidak hanya siap menghadapi ujian sekolah, tetapi juga lebih percaya diri saat mempersiapkan jalur masuk kampus impian termasuk IUP dan kelas internasional seperti itu. Mungkin selanjutnya untuk menjelaskan bagaimana Sinotif dapat membantu siswa dalam proses tersebut, kita akan masuk ke sesi penjelasan dari Bu Tati. Seperti itu. Mungkin kepada Ibu Tati waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Sani atas waktunya. Salam kenal Bapak Ibu semua dan adik-adik. Perkenalkan saya dengan Kak Tati. Saya izin untuk memperkenalkan tentang Sinotif. Bagaimana yang tadi Kana dan juga Pearson sudah jelaskan ya, pengalamannya belajar di Sinotif. Nah, buat yang sudah daftar di Sinotif, berarti adik-adik sudah menjadi siswa aktif gitu ya. Namun ada juga nih di sini yang belum bergabung dengan Sinotif. Maka Kakak izin untuk memperkenalkan juga tentang Sinotif ya. Kami dari Sinotif adalah bimbingan belajar spesialis untuk matematika, fisika, dan kimia gitu ya, yang tatap muka, virtual live, dan juga interaktif. Kami ingin menjadi sahabat siswa dan juga menjadi kepercayaan Bapak, Ibu, atau orang tua semuanya. Nah, berikut adalah video perkenalan dari Sinotif, boleh disimak terlebih dahulu. Sinotif adalah bimbingan belajar spesialis eksakta yang secara khusus bergerak di bidang matematika, fisika, dan kimia. Selama lebih dari 20 tahun, Sinotif terus mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA. Bahkan sampai siswa yang sedang mempersiapkan semester awal mereka di tingkat universitas. Sinotif didirikan secara resmi pada tahun 2000 oleh Bapak Hindra Gunawan dan Bapak Antonius Guswanto. Dua sosok yang telah mengabdi di dunia pendidikan sejak masa kuliah di Yogyakarta, melihat perlu adanya perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia, maka berdirilah Sinotif yang kita kenal hingga saat ini. 2025. Okay, so you're supposed to be read on the number plan. Nah, kakak-kakak yang ngajar di Sinotif semuanya itu sangat amat baik dan sangat membantu. Sejak belajar di Sinotif, nilai matematika dan fisika saya meningkat sangat baik. Dapat nilai 100 loh. Baik, itu sedikit perkenalan dari Sinotif.
Nah, kami di Sinotif siap membantu siswa-siswa mulai dari SD, SMP, dan juga SMA dengan berbagai macam kurikulum, yaitu kurikulum nasional, nasional plus, dan juga internasional. Jadi untuk yang internasional, kita juga bisa bantu untuk kurikulum Cambridge dan juga IB. Untuk kurikulum Cambridge ada juga banyak tes-tesnya ya. Kita bisa bantu juga untuk checkpoint, IGCSE, AS level, A level, IB juga kita bisa bantu. Dan Sinotif kita sudah berpengalaman saat ini lebih dari 26 tahun mengajar puluhan ribu siswa dari seluruh Indonesia. Kemudian hadirnya Sinotif adalah untuk menjadi sahabat siswa-siswa dan adik-adik semuanya nih. Yang tadinya kesulitan di bidang matematika, fisika, dan juga kimia, menjadi anak yang happy dan juga berprestasi di sekolah pastinya ya, gitu. Dan buat Bapak Ibu orang tua sekalian, Sinotif juga menjadi kepercayaan orang tua. Yang tadinya Bapak Ibu mungkin kesulitan nih dalam mendampingi putra-putrinya dalam belajar, Bapak Ibu saat ini bisa fokus ke karir dan juga bisnisnya serta ke aktivitasnya masing-masing gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada Sinotif yang bantu dampingi. Seperti itu. Kemudian ini adalah proses pembelajaran di Sinotif. Jadi guru dan siswa bertatap muka secara virtual, live, dan interaktif. Jadi ini adalah cara belajarnya, nanti akan terhubung menjadi satu Bapak Ibu di Zoom seperti itu ya. Kemudian kita menggunakan OneNote sebagai papan tulis digital. Jadi semua materi, latihan soal, semuanya ada di OneNote masing-masing siswa. Setiap siswa itu sudah ada OneNote-nya masing-masing ya, gitu. Dan ini akan bagus banget karena setiap histori dari proses belajar siswa itu akan tersimpan dengan rapi gitu. Dan matematika, fisika, kimia ada catatannya semua, tidak hilang ataupun tercecer gitu. Kemudian kita lengkapi juga proses belajarnya dengan pen tablet. Nah, ini juga kalau ada tablet gitu ya itu bisa digunakan. Nah, pen tablet ini adalah untuk alat menulisnya. Jadi kita sudah paperless Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Jadi tidak lagi menggunakan kertas. Kita semuanya catatannya adalah digital. Menulisnya nanti di pen tabletnya seperti itu. Nah, kalau yang belum familiar dengan pen tablet, nanti kita akan latih ya adik-adik dan Bapak Ibu semuanya. Pastinya ada proses penyesuaiannya, tapi nggak perlu khawatir karena ini sangat mudah dipakai, sangat mudah digunakan. Dan ini membuat guru dan juga siswa itu terhubung secara langsung. Tidak ada apa nanti dikirim foto ataupun video call atau seperti apa nggak ada. Atau PDF-nya dikirim itu nggak perlu. Semuanya sudah terhubung menjadi satu. Seperti itu. Kemudian tadi sudah di-sharingkan juga oleh Kana dan juga Pearson untuk contoh siswa-siswa, mereka adalah contoh siswa-siswa yang diterima di IUP ya. IUP adalah salah satu jalur masuk ke PTN yang mandiri gitu ya. Nah, selain dari IUP ada juga Sinotif bisa membantu siswa-siswa yang mau masuk ke universitas atau PTN itu melalui jalur prestasi dan juga jalur tes. Nah, ini adalah contoh siswa-siswa yang berhasil diterima di PTN-PTN di tahun ini. Boleh disimak. Baik, jadi di Sinotif saat ini kita ada program khusus persiapan PTN by Sinotif, yang dimana program tersebut bisa membantu adik-adik semuanya, mau jalur yang pertama, jalur yang prestasi, ataupun jalur yang tes UTBK gitu ya, ataupun jalur mandiri sampai ke IUP. Jadi adik-adik semuanya, baik itu yang sudah bergabung di Sinotif untuk belajar reguler maupun yang belum, adik-adik bisa segera konsultasikan ke kakak-kakak spek ya, gitu kalau yang sudah daftar ataupun ke kakak education consultant buat yang belum mendaftar untuk berkonsultasi secara langsung. Kira-kira kalian mau ke universitas mana nih, gitu ya? Mau ke jurusan apa? Dan kira-kira jalur masuk mana nih yang cocok buat adik-adik semuanya?
Nanti kita bisa hitungkan juga untuk nilai rapot kalian untuk ke jalur prestasi apakah possible atau seperti apa kemungkinannya. Mungkin akan ada rekomendasi-rekomendasi jurusan dan universitas gitu ya. Dan juga kalau misalnya dari nilai rapot belum mencukupi nih, maka adik-adik masih berkesempatan banget untuk ikut yang UTBK. Nah, untuk UTBK, kakak informasikan kelasnya nanti akan dimulai start di bulan Juli, adik-adik. Jadi di bulan depan. Makanya saat ini sudah bisa dipersiapkan untuk kelasnya kita sudah open untuk booking kelas gitu ya. Jadi segera dikonsultasikan ke kakak spek maupun ke kakak education consultant. Seperti itu. Dan juga tadi dari Pearson dan juga Kana berhasil masuk IUP gitu ya. Kita juga sangat bisa untuk membantu untuk proses masuk ke melalui jalur IUP seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Kak Sania. Jadi buat adik-adik semuanya dan Bapak Ibu segera konsultasikan untuk mendapatkan penawaran terbaik untuk program persiapan ke PTN-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tati untuk sharingnya. Ya, baik, kita sudah sampai di akhir acara sharing alumni Sinotif pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Kana dan Pearson yang sudah berbagi pengalaman tentang jalur IUP. Mulai dari alasan memilih IUP, proses mencari informasi, persiapan tes, IELTS, dokumen, sampai pengalaman perkuliahan. Terima kasih juga untuk Ibu dan Bapak dan adik-adik semua yang sudah hadir dan mengikuti acara sampai selesai. Sebelum kita akhiri, boleh untuk Ibu dan Bapak dan adik-adik semua, kita open kamera terlebih dahulu untuk foto bersama. Untuk narasumber juga mungkin boleh disiapkan plakatnya untuk Kana dan Pearson. Apakah ada di sekitar kalian? Boleh tolong disiapkan dulu. Oke, thank you semuanya. Yap, terima kasih untuk kehadirannya Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Semoga setelah sesi ini teman-teman juga jadi lebih paham bahwa IUP itu bisa menjadi salah satu pilihan menarik untuk kuliah di Universitas Negeri Indonesia dengan exposure internasional. Kuncinya adalah mulai mencari informasi sejak awal, memperkuat nilai akademik, menyiapkan bahasa Inggris, dan menyusun strategi dengan rapi. Seperti itu. Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di acara Sinotif berikutnya. Selamat pagi, tetap semangat, dan semoga sukses meraih kampus impian. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima Bapak kasih Ibu, semuanya. terima kasih.